Ada sebuah aksi koboi di jalan yang kembali terjadi, di mana seorang pengemudi taksi online mendapat ancaman dan ditunjukkan oleh pelaku yang diduga merupakan senjata api. Ini terjadi di ruas tol Janger di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksi seperti ini terjadi akibat pelaku tidak terima mobilnya disalip atau didahului oleh korban saat keluar dari ruas tol. Pak, sudah Pak. Rame aja deh. Wah. Kita lihat aja Pak nanti Pak. Iya, lihat. Dari video amatir, terlihat pelaku sempat mengancam dan memegang senjata api di jalan. Aksi penganiayaan dan penodongan senjata api seperti ini sempat direkam oleh penumpang taksi online yang berada di kursi belakang. Pelaku yang belum diketahui identitasnya diduga melakukan aksi ini karena kesal setelah sempat didahului atau disalip korban yang akan keluar dari ruas tol Janger menuju Tomang. Korban melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Pelaku penganiayaan kini masih dalam pencarian petugas. Macet itu ada celah, saya mau pindah ke paling kanan pojok gitu loh. Cuman dari belakang langsung saya nggak dikasih jalan, dipotong gitu. Potong, ya udah saya ngalah, saya ke kiri lagi balik ke semula, amannya langsung dipotong lagi dari jalur 3 itu. Dan di situ jadian saya dipukulin, sempet saya ditodongin pistol di mobil itu, seperti itu. PT Angkasa Pura II memanggil para vendor untuk mengevaluasi fasilitas-fasilitas di bandara yang dikelola perusahaan, termasuk di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Pemanggilan para vendor ini merupakan buntut dari insiden tewasnya seorang perempuan usai terjatuh dari lift Bandara Kuala Namu. Hal ini sejalan dengan surat dari Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan kepada seluruh kepala bandar udara selaku penanggung jawab tunggal operasional di bandar udara. Dalam surat tersebut, PT Angkasa Pura II diminta untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh fasilitas-fasilitas di bandar udara termasuk lift. Pemanggilan terhadap vendor fasilitas oleh Angkasa Pura II ini diakui menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk secara serius dan aktif memastikan aspek keamanan dan keselamatan serta pelayanan publik di bandara. Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaludin mengatakan, kami melakukan evaluasi terhadap fasilitas di bandara-bandara yang ada di lingkungan grup perusahaan Angkasa Pura II dengan melakukan pemanggilan vendor-vendor fasilitas, antara lain vendor lift. Sementara Saudara Polda Sumatera Utara mengambil alih penanganan kasus tewasnya perempuan pengunjung Bandara Kuala Namu usai terjatuh di lift. Polda Sumut bahkan telah membentuk tim khusus dan telah memeriksa lebih dari 16 orang saksi. Kini Polda Sumut tengah mendalami pengelolaan lift serta penanggung jawab pengelolaan lift di Bandara Kuala Namu, tempat korban terjatuh hingga tewas. Sampai dengan saat ini ada lebih dari 16 orang saksi yang sudah dimintai keterangan oleh penyidik Krimum. Bapak Kapolda sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan peristiwa ini. Itu ada dari Krimum, kemudian juga Krimsus, Laboratorium Forensik, dan penyidik Polresta Deli Serdang. Penyidik tim ini akan mendalami terkait dengan peristiwa yang terjadi, kemudian pengelolaan lift yang ada di bandara itu sendiri, serta penanggung jawab dari pengelolaan itu. Satu persatu, berbagai temuan penyelidikan soal penyebab Asia meninggal dunia setelah terjatuh dari lift Bandara Kuala Namu muncul. Saat olah TKP, polisi menemukan ada celah yang cukup lebar sepanjang 60 hingga 80 cm pada pintu lift yang kini masuk dalam pemeriksaan polisi yang diduga sebagai salah satu penyebab Asia terjatuh. Di sisi pintu yang dibuka dan mengakibatkan kecelakaan itu, teman-teman sekalian, itu ada ruang yang cukup lebar, kurang lebih 60 cm, 40-60 saya hitung kemarin, gitu, dan cukup langsung dari tingkat 3 langsung jatuh ke tingkat 1.
Nah, kenapa ini ada ruang? Ini menjadi bagian dari pemeriksaan teman-teman Polresta Deli Serdang. Tentu pertanyaan kemudian muncul, benarkah lift dalam kondisi rusak atau ada dugaan kelalaian hingga unsur keamanan atau safety di dalam lift terabaikan? Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng mengungkap poin krusial, salah satunya uji kelayakan lift di Bandara Kuala Namu terakhir dilakukan pada tahun 2019. Sementara sisanya hanya dilakukan perawatan rutin biasa. Yang krusial adalah bahwa ternyata memang yang namanya pengujian kelayakan fasilitas ya, kelayakan lift itu terakhir dilakukan tahun 2019 ini, Mas Timothy. Nah, setelah itu tidak pernah dilakukan lagi kecuali perawatan saja. Nah, pengujian ini yang lama ya, sudah 4 tahun terakhir itu memang tidak dilakukan lagi. Sementara salah satu ahli mechanical, electrical, and plumbing punya catatan lain, di antaranya kemungkinan penguncian lift yang tidak berfungsi hingga menyebabkan pintu bisa dibuka hanya dengan satu tangan, seperti pada visual CCTV sebelum Asia terjatuh. Celah itu ada di setiap lift, karena itu celah untuk maintenance, itu celahnya antara 50-60, itu malah ada yang lebih besar lagi. 60 cm ya? Iya, okay. Tetapi pada saat dia menyentuh lantai gedung, dia akan tertutup. Dia akan ada penutup di lantai itu, dan passenger itu akan bisa keluar dari pintu itu dan tidak kena dari lubang itu. Itu seluruh pintu itu akan terkunci, tidak akan bisa. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa dia bisa terbuka? Yeah. Karena kemungkinan besar ini penguncinya sudah tidak berfungsi, sehingga bisa dibuka dengan tangan kosong. Saat ini, pihak keluarga korban telah melaporkan 6 perusahaan, termasuk PT Angkasa Pura II ke Barreskrim Polri, dengan dugaan kelalaian hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Sementara pengelola Bandara Kuala Namu telah menonaktifkan 5 petugasnya, 2 diantaranya adalah manajer senior operasi dan juga teknik. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih, saudara, ke sorotan lain. Tersangka penistaan agama Lina Mukherjee diperiksa secara maraton oleh penyidik Polda Sumatera Selatan. Tersangka untuk kasus penistaan agama Lina Mukherjee dikenakan pasal berlapis akibat kontennya di media sosial. Meski begitu, polisi tidak menahan Lina dengan pertimbangan dalam kondisi sakit. Lina berstatus sebagai tahanan luar dan wajib melakukan pelaporan mengikuti pemeriksaan lebih lanjut. Tersangka Lina Mukherjee meminta maaf telah menimbulkan gaduh di publik. Pertama-tama saya mohon maaf buat masyarakat Indonesia, karena sebagai public figure saya melakukan kesalahan yang tidak patut dicontoh, dan buat masyarakat semua khususnya umat muslim saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga saya diberi kesempatan untuk menjadi yang lebih baik, dan saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Terima kasih buat rekan-rekan media juga. Terima kasih juga untuk semuanya yang bisa jadi. Mohon maaf sekali karena saya benar-benar merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi. Semoga ke depan sosial media saya bisa saya gunakan lebih baik lagi. 2 warga negara asing asal Tiongkok tewas di sebuah hotel di Bali dengan sejumlah luka. Pihak kepolisian menganalisa rekaman CCTV dan telah memeriksa sejumlah saksi. Temuan jenazah 2 WNA asal Tiongkok di Jimbaran, Bali pada 1 Mei lalu membuat gempar. Kondisi jenazah sangat memprihatinkan dengan sejumlah luka. Mereka ditemukan di dalam kamar mandi sebuah hotel mewah. Hingga kini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi kejadian. 2 WNA yang diduga merupakan pasangan kekasih itu kini berada di rumah sakit untuk diotopsi. Ada beberapa saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan. Kita maraton melakukan pemeriksaan ke beberapa saksi-saksi di sana, baik karyawan, security maupun orang yang ada di seputaran di sana. Dan juga melihat ataupun mengecek tentang CCTV yang keberadaan di lokasi itu. Dan semua. Dari hasil olah TKP sementara, diketahui tak ada satupun barang berharga milik korban yang hilang.
Dan hingga kini, polisi masih memeriksa apakah kedua korban bunuh diri atau dibunuh. Jipayana Putra, Kompas TV, Bali. Saudara Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah mengantongi nama-nama pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terkait dengan kasus penyekapan terhadap 20 orang WNI di Myanmar. Menurut Menko Polhukam, pelaku TPPO ada yang dari dalam negeri dan ada yang dari luar negeri. Mahfud mengatakan pelaku TPPO di dalam negeri banyak yang bermain dengan aparat di imigrasi dan perhubungan. Mahfud juga telah memerintahkan Bareskrim Mabes Polri untuk segera menangkap para pelaku TPPO. Sebelumnya, 20 WNI diduga menjadi korban TPPO, tindak pidana perdagangan orang, oleh sindikat penipuan kerja di Myanmar. Mereka kini mengaku disekap dan kerap disiksa. Dodo sebagai presiden kami. Saudara, saya kemarin sudah membuat semacam shock terapi dulu, mungkin hari ini atau besok atau minggu depan itu sudah kami lakukan. Kita akan menangkap pelaku penyalur sindikat ini di satu daerah dan nama-nama dan targetnya sudah kita berikan kepada Bareskrim Polri untuk segera dieksekusi. Kita akan pelakunya dulu, baru sesudah itu kita atau kami akan ke daerah-daerah. Dari data yang dihimpun Kompas TV, saudara, menunjukkan bahwa para WNI itu berangkat dari Indonesia ke Myanmar pada Oktober 2022 lalu. Mereka dijanjikan pekerjaan sebagai customer service dengan gaji antara 12 hingga 25 juta rupiah per bulannya. Kini mereka ditahan di kompleks bangunan yang dijaga ketat orang-orang bersenjata di kawasan Myawaddy di Myanmar. Tetap bersama kami karena setelah jeda kami akan kembali hadirkan informasi-informasi penting untuk Anda. Di antaranya mengenai Presiden Joko Widodo yang akhirnya mengungkap alasannya mengapa tidak mengundang Partai Nasdem ke Istana Merdeka pada hari Selasa lalu. Menurut Presiden Jokowi, karena Nasdem sudah memiliki koalisi tersendiri. Pemerintah membentuk Satgas dugaan tindak pidana pencucian uang, dipimpin langsung Menko Polhukam Mahfud MD. Satgas ini dibentuk untuk melakukan supervisi soal adanya transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di tubuh Kementerian Keuangan. Tetap bersama kami. Jelang Pemilu 2024, ketahui lebih komprehensif segala berita dan informasi seputar event Akbar Pesta Demokrasi Indonesia. Isu-isu terkini, analisa pakar, akan memberikan golden ticket ini kepada Ganjar Pranowo ataukah kepada Puan Maharani, hingga dialog inspiratif tentang para calon pemimpin bangsa. Proses ini kan kita lihat bagaimana konsolidasi para calon-calon ini. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat, pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Bisa, saudara. Apa sih? Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Baru, Indomie Ramen Series. Rasanya otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Indomie Takoyaki, creamy manis asin plus katsuobushi, meriah di mulut. Indomie Shoyu, gurih asinnya pas, plus narutomaki, bikin karem. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, memuaskan. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun.
kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang, Fresh Living minyak zaitun, cantik terlindungi. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Dengan didampingi Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin, prosesi kirap dilakukan dalam upacara Wisuda Purna Bakti Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Sudarmaji. Acara digelar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Upacara dipimpin langsung Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin dan diikuti anggota Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Heru Pramono, mengatakan selama dirinya bekerja mendampingi Sudarmaji, banyak kemajuan dicapai, sehingga membuat citra Pengadilan Tinggi DKI Jakarta semakin baik. Sudah sekitar 1,5 tahun ya, untuk memimpin Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Selama itu alhamdulillah kita solid, ya, bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Kesulitan, hambatan itu banyak, tetapi karena kita kompak, kita selalu bicarakan masalah-masalah yang perlu kita putuskan. Sebelum diputuskan, kita bicarakan. Alhamdulillah selama ini dalam 1,5 tahun ini bahkan tidak banyak ada masalah-masalah yang membuat misalnya citra pengadilan menjadi kurang bagus dan sebagainya. Diharapkan tetap terjalin silaturahmi yang sudah ada sebelumnya. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, kami lanjutkan informasi yang akan kami sampaikan berkaitan dengan pasca pertemuan dengan 6 ketua umum partai politik koalisi pemerintah. Presiden Jokowi mengungkap alasan dirinya tidak mengundang Partai Nasdem ke Istana Merdeka pada Selasa lalu. Menurut Presiden Jokowi, alasannya sederhana, karena Nasdem sudah memiliki koalisi sendiri. Jokowi menyebut 6 partai politik yang hadir memang memiliki tujuan untuk membentuk koalisi di Pilpres 2024, sehingga pertemuan kemarin sengaja diadakan untuk membangun kerjasama politik tersebut di antara ketum atau ketua umum partai politik, termasuk strategi besar yang tidak bisa dibicarakan bila ada perwakilan koalisi lain. Menurut Joko Widodo, wajar Nasdem tidak diundang karena telah mengusung baca pres sendiri. Ya, tidak ada partai. Ya memang tidak diundang. Kenapa Pak? Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Iya, kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu.
Meski tidak ikut diundang dalam pertemuan di Istana Merdeka yang berlangsung Selasa lalu, Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate menegaskan, Nasdem tetap berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Jokowi hingga selesai. Selain itu, Johnny G. Plate juga memastikan bahwa saat pertemuan di Istana Merdeka, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, memang sedang berada di luar negeri. Kalau di luar negeri baru nyampe kemarin siang baru balik. Tapi diundang Pak. Itu komitmen Nasdem yang tidak tergoyahkan. Ya, kan dari awal itu adalah komitmen kami sama-sama dengan Pak Jokowi dari tahun 2014, tahun 2019 dan komitmennya untuk bersama-sama Pak Jokowi sampai selesai masa tugasnya dengan baik. Nah itu komitmen Nasdem dan kita tidak akan geser dari situ. Walaupun ada 2024 ke sana itu kan lain lagi. Walaupun ada anggapan. Sejumlah petinggi dari Partai P3 menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut untuk menyampaikan hasil Rapimnas P3 kepada Presiden. Salah satu yang disampaikan kepada Presiden adalah alasan P3 mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden 2024. Menurut PLT Ketua Umum P3, Mardiono, penyampaian hasil keputusan Rapimnas P3 kepada Presiden merupakan etika politik yang harus dilakukan sebagai partai yang berkoalisi dengan pemerintah. Secara terbuka, Mardiono menyatakan keinginan partainya kepada Presiden terkait dengan nama Bacawa Pres pendamping Ganjar Pranowo agar bisa berasal dari P3. Menyampaikan keputusan Rapimnas itu kepada Bapak Presiden, ini etika politik bahwa P3 ini sebagai partai koalisi dengan pemerintah. Syaratkan bahwa P3 ingin cawapresnya ini dari P3 ya. Dan itu sempat dibahas tidak dengan Presiden? Tidak menjadi pembahasan, tetapi kemudian keinginan P3 itu kita sampaikan tentu iya, ya, karena di mana kita sebagai partai koalisi, kemudian ya P3 itu juga mengambil keputusan cepat dan melihat historis kerjasama P3 dengan PDIP itu juga cukup perjalanan panjang. Saudara Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, sekaligus Ketua Umum Golkar periode 2004-2009, Yusuf Kala, di kawasan Brawijaya, Kebayoran, Jakarta. Airlangga Hartarto tiba di rumah atau kediaman Yusuf Kala sekitar pukul 9 malam kurang. Usai pertemuan, Airlangga mengaku pertemuan tersebut adalah pertemuan internal di partainya yang membahas arah Partai Golkar untuk menghadapi kontestasi pemilu 2024. Itu ada dua hal yang selalu kita bicarakan. Bagaimana Partai Golkar itu nanti dalam pemilu tetap mempunyai suara yang cukup atau naik. Kan ini bukan hanya bicara presiden ya, bicara juga tentang legislatif nanti pemilu ini. Yang kedua tentu efeknya kepada kepimpinan nasional. Tentu juga Golkar sebagai partai yang mempunyai pengalaman dalam kepimpinan nasional juga mempunyai andil yang cukup besar nanti. Itu yang arahnya. Saya sampaikan update daripada koalisi yang sedang dibangun oleh Partai Golkar. Tentu sebagai Pak JK sebagai senior dan juga Ketua Umum Partai Golkar, wajib buat saya untuk menyampaikan update dari apa yang dikerjakan oleh Partai Golkar. Termasuk saat bertemu dengan Pak Presiden Jokowi bersama para ketum parpol lain, Pak? Ya, kami bicara secara global. Karena juga acara kekeluargaan, jadi tentu tidak sedetail pembicaraan tersebut. Saya sampaikan update daripada koalisi yang sedang dibangun oleh Partai Golkar. Tentu sebagai Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menyampaikan dukungannya terkait Baca Pres dan Bacawa Pres yang akan diusung di Pilpres 2024. Menurutnya, siapapun dan dari manapun partainya, Baca Pres dan Bacawa Pres yang akan maju nanti patut didukung, asal memiliki semangat untuk memajukan Indonesia. Golkar sama PKB, ada Gerindra, PKB,
Golkar, PAN, ada P3, PDI, bisa juga dengan PAN, ada juga PKS, ada juga Demokrat, ada juga dengan Nasdem. Gak apa-apa. Capresnya ada Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies, mungkin juga Pak Erlangga maju capres juga kan, mungkin juga kan, masih bisa gitu. Itu enggak apa-apa, tapi semangatnya itu yang paling penting, semangat untuk memajukan Indonesia, bukan saling menghancurkan, bukan saling menjelekkan, tapi bersaing produktif yang mencerahkan. Nah, semangat itulah yang dibangun. Kami akan segera kembali dengan segmen dialog usai jeda, saudara. Presiden Joko Widodo hari ini kembali dijadwalkan untuk meninjau langsung kondisi jalan di Lampung pasca viral banyak jalan yang rusak. Perbaikan jalan pun sudah mulai dilakukan Pemprov Lampung sejak beberapa hari terakhir. Kami segera kembali dengan perbincangannya. Koalisi Indonesia Bersatu yang beranggotakan PPP, PAN, dan Golkar terancam bubar. Pasalnya, PPP memilih merapat ke PDI Perjuangan dan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres tahun depan. Sementara Golkar sibuk mencari sandaran usai ditinggalkan. Tinggal PAN yang belum menentukan pilihan. Akankah KIB benar-benar bubar? Saksikan pembahasannya dalam Dua Arah, Gara-gara Ganjar. KIB bubar, Jumat 5 Mei, pukul 8:30 malam. Di Kompas TV. Gatal karena jamburan kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Gentle Gen sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, pelopor deterjen tumbuhan. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung itu kayak 1 km bagus, 1 km rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa?
Kritik ini disampaikan Bimo Yudo Saputro di akun media sosial TikTok miliknya. Kritik atas banyaknya jalan rusak di Lampung selama bertahun-tahun. Kritik ini pula yang sempat membuat Bimo harus berurusan dengan polisi. Dia dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian, meski akhirnya kasus ini dihentikan polisi karena dinilai tidak memenuhi unsur pidana. Tapi, kritik ini pula yang membuat jalanan di Lampung menjadi sorotan publik, yang pada akhirnya ditanggapi pula oleh Presiden Jokowi. Hari ini Jokowi dijadwalkan tiba di Lampung untuk melihat langsung jalanan rusak yang banyak dikeluhkan warga. Rencananya, Jokowi akan memantau langsung dengan menggunakan sepeda motor. Begitu jalan rusak, apalagi jalan produksi, akan mengganggu yang namanya komoditas itu, mobilitas orang, mobilitas barang, biaya logistik akan naik. Sehingga barang itu tidak bisa bersaing dengan provinsi lain, daerah lain, atau negara lain. Ini yang kita harus tahu semuanya, manfaat infrastruktur ada di situ. Saya ingin memastikan, saya besok mau melihat betul apakah yang ada di video, apakah yang ada di media itu benar. Jokowi datang, Lampung pun bersolek. Perbaikan jalan dikebut, seperti di kawasan Rumbia, Lampung Tengah ini. Batu-batu diratakan untuk menutup jalan yang berlubang. Meski dilakukan bertepatan dengan jadwal kunjungan Presiden, namun Gubernur Lampung Arinal Junaidi membantah perbaikan jalan dilakukan karena kedatangan Presiden. Arinal beralasan perbaikan jalan rusak sudah direncanakan sebelumnya dengan total anggaran 750 miliar rupiah. Namun, perbaikan jalan rusak baru bisa dilakukan setelah tender dilaksanakan. Kita sudah menyiapkan anggaran 750 miliar dalam rangka membangun jalan provinsi yang sudah kita anggap tidak bagus dan baru selesai tender. Jadi perbaikan itu semata-mata setelah tender karena uang itu uang pemerintah, jadi harus dilakukan. Bukan karena ada apa-apa langsung begitu. Lalu, apakah setiap permasalahan yang dikeluhkan masyarakat baru akan ditanggapi pemerintah setelah viral di media sosial? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Presiden Joko Widodo menurut rencana akan melakukan kunjungan kerja di Lampung hari ini setelah ditunda hari Rabu lalu. Dan yang membuat kunjungan kerja Presiden kali ini ke Provinsi Lampung menjadi menarik adalah Presiden menyebut kedatangannya di Lampung khusus untuk memastikan kondisi jalan di Provinsi Lampung yang belakangan sempat viral karena rusak parah di sejumlah wilayah. Viral karena ada laporan dari masyarakat yang menyatakan kekecewaan mereka terhadap kondisi jalan tersebut di media sosial. Nah, kami akan bahas juga soal efek viral di media sosial serta kerja tanggap pemerintah bersama sejumlah narasumber berkaitan dengan jalan provinsi yang rusak ini. Ada pengamat kebijakan publik dari Universitas Lampung atau UNILA, Dedi Hermawan. Kemudian nanti juga hadir sudah melalui secara daring pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setijowarno. Aduh, Mas Joko, lama sih kita nggak ketemu. Saya jadi keserimpet nih baca namanya Mas Joko. Dan juga Mas Dedi, salam kenal. Terima kasih sudah hadir untuk Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Selamat pagi dan salam sehat. Ya, terima kasih Mas Bayu, salam kenal. Ya, Mas Dedi dulu deh. Kita ngobrol saja berkaitan dengan rencana. Saya berharap kunjungan kerja kali ini benar-benar terrealisasi begitu. Mas Dedi, saya melihat kayak ada, apakah benar begitu jalan-jalan di Lampung itu sedemikian parah? Saya seperti ingin mengkonfirmasi karena Anda tinggal di Lampung begitu. Dan kalau saya melihat ada yang laporkan viral seorang ibu begitu sampai berenang-berenang karena menjadi kubangan jalannya. Memang separah itu benar. Dan ini terjadi di hampir seluruh provinsi Lampung, Mas Dedi. Ya, sesuai data yang disampaikan oleh pemerintah provinsi ada sekitar 24% ya data yang rusak berat maupun rusak ringan ya.
Dan saya sendiri sebagai warga Bandar Lampung memang pernah melalui jalan provinsi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ya. Memang kondisinya parah betul, Mas Bayu ya, Pak Joko ya. Itu seperti yang digambar itu memang adanya seperti itu. Bahkan itu ada bekas-bekas jalan coran yang sudah hancur gitu ya, sehingga membuat kubangan-kubangan. Jadi kalau kita bawa kendaraan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan nggak bisa mengakses jalan itu truk-truk aja yang bisa lewat situ ya. Padahal itu jalan yang memang dipakai untuk aktivitas sosial ekonomi masyarakat gitu. Memang kondisinya parah dan ini tersebar memang di banyak jalan-jalan lintas yang penghubung ya kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Jadi itu salah satu sampel aja yang tampil di media yang diviralkan oleh Bima melalui media sosial. Memang kondisinya parah, Mas. Jadi kritiknya Bima itu benar menurut Mas Dedi? Betul, sangat betul sekali. Itu kondisi objektifnya seperti itu memang di lapangan. Ya. Mas Joko sekarang. Mas Joko, saya meyakini Anda bersama teman-teman juga mengawal terus kondisi-kondisi jalan seperti ini. Anda punya catatan mengenai jalan seperti ini? Kita khusus di Lampung, tapi mungkin juga Indonesia yang lain. Mas Joko. Ya, saya kira Lampung ini salah satu case study aja ya. Tapi sebenarnya seluruh Indonesia itu sama perilakunya. Jadi jalan itu rusak itu karena 3 hal. Pertama, karena konstruksi yang dibangun tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Aroma korupsinya cukup tinggi. Dari nilai kontrak 60% itu sudah digunakan sudah cukup bagus. Ya. 60% sudah cukup bagus dari nilai kontrak itu. Ya. Bayangin aja 40%-nya lari kemana, selain pajak ya. Ya. Kemudian yang kedua, karena truk odol. Saya sudah bicara sama Pak Jokowi ketika ketemu di Medan, tolong dibenahi truk odol ini. Ya, ini permainan mafia-mafia. Kementerian Perindustrian, Apindo tidak setuju adanya zero odol. Padahal korban yang meninggal sudah banyak. Bukan hanya jalan rusak, yang meninggal itu sudah banyak. Ya. Yang ketiga, over dimension, overload. Ya. Yang ketiga itu drainase. Kalau kita lihat jalan di Lampung ini bangun tanpa drainase, nanti rusak lagi. Ya. Jadi 3 hal ini harus diperhatikan dan ini bukan hanya di Lampung dan bukan hanya proyek APBD. Tetapi ini juga ada APBN. Ya. Memang kalau saya lihat datanya 2021 dari Kementerian PUPR, yang paling banyak rusak itu jalan kabupaten. Makanya tahun ini kan ada bantuan, kalau nggak salah sebesar 37,5 triliun untuk membangun atau memperbaiki jalan kabupaten se-Indonesia. Tapi tentunya ini juga harus bebas dari korupsi. Karena masih terjadi itu praktek-praktek return fee. Ya, itu return fee untuk proyek konstruksi itu antara 10-15% coba. Jadi Mas Joko, bantu saya untuk mengerti dan juga pemirsa Kompas TV ini. Ya. Ada sebuah proyek, kalau Anda menyebut ada return fee barusan, dan kalau nilainya 100% begitu, dan kemudian Anda mengatakan tadi, udah bagus kalau 60%-nya itu digunakan untuk proyek membangun jalannya. 40%-nya bisa kemana-mana termasuk return fee itu. Hal-hal semacam inilah yang Anda amati banyak terjadi dalam pembangunan jalan, bukan hanya di Lampung ini, tapi di seluruh Indonesia. Begitu maksudnya Mas Joko? Betul. Oh, itu berarti ini provinsi tahu, Pemkap tahu, sebetulnya mereka tahu sama tahu, dan inilah yang sekarang menjadi permasalahan dari kenapa jalan-jalan di provinsi-provinsi di Indonesia termasuk Lampung itu nggak pernah benar, dan selalu ada perbaikan-perbaikan, begitu Mas Joko? Betul. Jadi kalau kita lihatlah, kepala daerah yang tersangkut proyek korupsi itu rata-rata adalah dari proyek jalan. Yang kena juga kepala dinas PU itu, se-Indonesia seperti itu. Karena anggarannya di daerah paling tinggi itu di dinas PU. Ya, kita harus belajar, saya terbuka ya, dengan Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu sekarang semua proyek APBD Jawa Tengah tidak ada boleh lagi return fee. Ya. Itu yang jadi persoalannya
pembangunan fisik di Indonesia itu menjadi rusak. Bukan hanya jalan, semua proyek fisik seperti itu. Di Jawa Tengah apakah kemudian ada perbaikan mengenai jalan-jalannya kemudian? Kenapa? Di Jawa Tengah itu kemudian ada perbaikan mengenai pembangunan infrastruktur terutama jalannya, Mas Joko? Ada, tapi tidak boleh ada return fee. Oh, oke. Jadi lelang pun itu sama, mau model e-katalog sama juga. Itu semuanya rata-rata sudah diatur. Siapa pemenangnya? Saya itu bukan ASN, ya. Saya sering ikut lelang, jarang sekali menang. Kalau saya menang itu mesti itu bersih. Ya, tapi kalau sudah bermain saya jarang ikut menang. Oke. Tapi ikut mengerjakan itu biasa itu. Ya, oke. Terbayang dari Mas Joko. Mas Dedi, yang terjadi di Lampung ini kalau saya membaca beberapa artikel online begitu, kejadian ini sudah lama begitu. Sudah 3 atau mungkin 4 periode gubernur begitu. Apa yang terjadi, Mas Dedi, sebetulnya? Mengapa yang disampaikan Mas Joko itu terjadi di setiap pergantian gubernur atau di setiap pemerintahan sedemikian rupa memang atau nggak ada yang kemudian merasa bahwa begitu pentingnya infrastruktur jalan ini? Ya. Dedi. Kalau saya lihat memang kurang ada kemauan yang kuat ya dari kepala daerah untuk menuntaskan persoalan infrastruktur. Jadi betul tadi disampaikan ini sudah terjadi lama, sudah bertahun-tahun dari periode-periode gubernur sebelumnya juga masalah ini sudah disampaikan dan selalu ini jadi jualan pada saat kampanye. Biasanya itu paling nomor 1 infrastruktur itu. Infrastruktur itu satu janji yang bisa memberikan efek yang kemenangan yang luar biasa. Dan ini di setiap kepemimpinan tuh pada saat kampanye itu nomor 1 itu persoalan infrastruktur. Tapi setelah kepemimpinan berjalan itu diabaikan. Kurang ada perhatian yang serius dari pemerintah provinsi di Lampung ini. Sekarang ini ya, ini juga menjadi keheranan ya. Kenapa kemudian pemerintah provinsi, gubernur baru mau membenahi secara serius ini di akhir periodenya gitu. Sehingga kemudian berpikir jangan-jangan ini ada agenda politik ini untuk kepentingan 2024. Iya itu akhirnya timbul kenapa suara-suara protes dan aspirasi masyarakat itu tidak diselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya 2022, 2021, 2020 ini kayaknya dianggap sepi persoalan infrastruktur. Bung Dedi, selama pemerintahan Pak Gubernur yang sekarang, gubernur sebelumnya dan sebelumnya, nggak pernah ada yang mengawasi, nggak pernah ada yang komplain masyarakat atau siapapun berkaitan dengan kondisi infrastruktur di Lampung, secara internal di Lampung, sebenarnya seperti apa? Kalau kita lihat jejak digitalnya itu hampir setiap tahun itu protes masyarakat untuk perbaikan infrastruktur jalan itu disampaikan, Mas Bayu. Cuma kayaknya tidak direspon secara maksimal oleh pemerintah provinsi. Nah, kalau data yang disampaikan pemerintah provinsi itu ada perbaikan secara cukup maksimal di 2023 ini kan orang kemudian bertanya kenapa tahun-tahun sebelumnya tidak dilakukan perbaikan pemeliharaan jalan secara maksimal juga. Itu sudah lama Mas protes itu. Kami juga akademisi sering juga menyampaikan protes melalui media massa mainstream ya. Cuma memang ya baru viral ini melalui media sosial dan Bima Efek itu. Apa selama ini jawaban dari pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Lampung kalau ada protes macam ini, Bung Dedi? Mereka selalu menyampaikan, biasanya melalui media itu, pemerintah akan komit memperbaiki infrastruktur jalan, tetapi selalu alasannya keterbatasan anggaran ya. Alasan keterbatasan anggaran, hanya spot-spot tertentu. Memang apa yang disampaikan Bima itu betul, Mas Bayu, Pak Joko. Jalan-jalan provinsi itu hanya 1 kilo diperbaiki, kemudian sisanya dibiarkan dulu, kemudian tahun berikutnya dilanjutkan begitu. Tapi kan kemudian seiring waktu berjalan itu udah rusak lagi gitu. Seperti itu di lapangan tuh kondisi infrastruktur jalan gitu. Kalau soal biaya kebetulan tidak ada, tapi begitu mau dikunjungi oleh presiden dikebut, berarti ada biayanya, Bung Dedi.
Ya ini juga yang jadi keheranan kami ya masyarakat Lampung, walaupun kita tahu itu dilakukan perbaikan hanya instan ya untuk menyambut Pak Presiden aja itu kayaknya ya. Dan itu hampir dipastikan ya sebulan juga udah hancur lagi itu sebenarnya. Oke. Mas Joko, berkaitan dengan sedikit saya membahas bahwa perbaikan-perbaikan dadakan yang dilakukan, kita menyebutnya sebagai sebuah dugaan lah, tanpa bermaksud untuk bahwa ini juga ada aspirasi atau ada yang menganggap bahwa baguslah kemudian Presiden berupaya datang supaya jalanan diperbaiki. Tetapi perbaikan yang kami sebut kemungkinan besar ini sebagai sebuah upaya untuk menyambut Presiden karena mau diperiksa Presiden ini, menurut Pak Gubernur Lampung kan enggak, ini sudah direncanakan sedemikian rupa. Tapi kalau kemudian kita berkaca bahwa ada perbaikan-perbaikan semacam ini, sejauh mana kualitasnya seperti Bung Deddy Hermawan katakan, Mas Joko, apakah ini sudah sesungguhnya sebuah perbaikan yang memang bisa kita anggap sebagai sebuah perbaikan yang permanen nantinya? Jangan-jangan benar, nanti rusak lagi dan lain-lain. Mas Joko. Saya belum melihat lokasi pastinya, tapi dari tayangan beberapa media tuh nampaknya hanya jalannya saja yang dibangun ya. Drainasenya itu tidak. Ya, nanti akan rusak kembali itu. Apalagi di Lampung itu truk overdimensi overload-nya cukup tinggi. Ya, itu jadi masalah. Jadi saya katakan tiga hal tadi kan, jangan dilupakan bukan karena jalannya dibangun tidak sesuai spesifikasi teknis, karena ada aroma korupsi, tetapi truk angkutan barang yang overdimensi overload itu harus hilang. Kalau itu masih ada ya percuma, nanti rusak lagi jalan itu. Maka oleh sebab itu saya kira masyarakat harus mengawasi dan media terus mengawasi semua jalan di Indonesia kalau pengen benar. Oke. Mas Joko, siapa yang bisa membantu untuk mengawasi, jangankan tiga hal nih ya, jalan yang diperbaiki saja dengan spek yang betul sehingga kemudian tidak bolong-bolong lagi, tidak sekedar ditambal atau seperti apa. Kemudian kebijakan mengenai truk overdimensi overload ini juga harus betul-betul diterapkan. Drainase yang paling sering dilupakan. Siapa yang sebetulnya bisa mengawasi ini dan sehingga semua jalan itu tiga hal ini paling tidak sudah ada gitu. Jangan sekedar dibangun tapi drainase tidak ada. Siapa Mas Joko? Kalau melihat kondisi Indonesia seperti sekarang, saya tidak bisa berharap banyak pada aparat pemerintah. Mental korupnya itu masih tinggi. Ya terus terang aja justru masyarakat, termasuk media, termasuk akademisi yang tidak ikut korupsi juga. Ya kalau akademisi ikut korupsi juga sama gitu kan ya. Jadi seperti ini harus dikumandangkan terus-menerus. Ya kita awasi. Warga Lampung juga harus mengawasi, jalan sudah dibangun, jangan sampai ada truk overdimensi overload yang lewat. Kalau lewat dihentikan saja, karena kita berharap dari teman-teman kepolisian juga tidak berani banyak berbuat, ya. Karena nanti tiba-tiba demo. Demo itu siapa yang nyuruh? Yang nyuruh itu adalah oknum pengusaha yang tamak, yang serakah. Ya. Mereka bilang tidak untung-untung, cuman untungnya tidak banyak itu. Sopir disuruh demo. Saya sudah paham masalah truk odol itu mau caranya bagaimana bisa. Ya, tapi tentunya ini tidak bisa hanya polisi, ya hanya Kementerian Perhubungan atau dari PUPR, tapi harus Presiden. Di sana banyak yang bermain, ada oknum aparat penegak hukum, ada yang namanya pungli itu masih berjalan. Ya, oke. Kita harus awasi terus seperti ini, jangan henti-hentinya untuk tidak mengawasi. Kita nggak bisa berharap banyak kok, mentalnya udah rusak memang. Oke. Benang kusut ini sudah sedemikian kusutnya saling berkelindan begitu, tetapi kita masih punya harapan dari masyarakat, akademisi yang terus melakukan pengamatan dan pengawasan begitu. Kita lanjutkan, mudah-mudahan kalau kita melihat Lampung, setelah jeda kita lanjutkan, kalau Presiden sudah berkunjung ke sana, dan pasti Presiden akan melihat, Presiden pasti akan tahulah mana yang dadakan, mana yang bukan begitu, untuk kemudian melihat apa yang harus dilakukan. Nah, saya ingin dengar dari Anda berdua, apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah pusat berkaitan dengan kita berkaca pada Provinsi Lampung, tapi mungkin saja terjadi di provinsi lain. Jalan, infrastruktur yang masih morat-marit ini. Kami segera kembali.
Ekstra Herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TC hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot, Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. PRT, nama saya udah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu, dicek dptonline.kpu.go.id. Caranya, masukin NIK kamu. Kalau belum terdaftar, datang ke panitia penyelenggara pemilu, baik di tingkat kelurahan PPS, kecamatan, PPK, maupun kabupaten atau kota. Bawa KTP dan KK. Buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar, lapor ke panitia pemilihan luar negeri PPLN setempat. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Dan saudara, kami masih akan menyambung, tapi dialog kami atau obrolan kami. Kita akan mulai dengan, sebelum melanjutkan dialog, saudara, kami hadirkan dulu jurnalis Kompas TV Rian Winata dan juru kamera Teguh Halicia sempat memantau bagaimana jalan yang rusak di kawasan Rumbia di Lampung yang diperbaiki dalam waktu 1 hari. Di tengah rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Lampung. Nah, warga sebelumnya sempat mengeluhkan kerusakan di jalan ini yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Saudara, kemarin saat saya mengunjungi Jalan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, kondisinya memang sangat rusak parah dengan banyak lubang hampir di sepanjang Jalan Rumbia ini. Jalan yang setiap harinya ramai dilintasi kendaraan roda 2, roda 4, dan juga truk-truk yang mengangkut hasil panen para petani, ini harus ekstra hati-hati untuk melintasi jalan-jalan yang rusak. Karena salah-salah, kendaraan bisa terperosok ke dalam lubang yang cukup dalam. Dan berikut liputannya. Ini adalah Jalan Rumbia kemarin. Kondisi jalan rusak parah dengan lubang hampir di sepanjang jalan hingga membuat kendaraan yang melintas harus berhati-hati. Namun, inilah kondisi Jalan Rumbia sehari setelahnya. Nah, saat ini kerusakan Jalan Rumbia Lampung Tengah sudah mulai diperbaiki oleh pemerintah Provinsi Lampung. Tempat saya melaporkan saat ini, kemarin banyak lubang di sekitaran sini, namun hari ini sudah ditimbun atau diratakan menggunakan batu seperti ini. Nantinya, pemerintah Provinsi Lampung akan memperbaiki dengan lebih baik lagi menggunakan struktur perkerasan jalan aspal atau beton. Perlu diketahui saudara, Jumat esok Presiden Joko Widodo rencananya akan mengunjungi kawasan Rumbia Lampung Tengah untuk meninjau kerusakan jalan. Bisa Anda lihat di sebelah kiri saya, ini adalah lapangan yang nantinya akan digunakan untuk landing helikopter rombongan Presiden Jokowi yang selanjutnya akan meninjau kondisi kerusakan jalan dengan menggunakan sepeda motor. Dalam waktu 1 hari, beberapa titik di Jalan Rumbia sudah diperbaiki. Warga mengaku takjub karena perbaikan jalan yang rusak selama puluhan tahun bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Pak. Parah, benar parah. Susah kalau kita mau lewat. Sudah sejak kapan Pak, Bapak tahunya ini Pak? Berapa tahun ya? Mungkin ada 5 tahunan lah. Sudah saja mungkin ya. Indonesia yang kaya raya ini
mengerjakan hal yang sepele ini gitu loh. Ternyata hanya 2-3 jam clear. Kalau kondisi sebelumnya rusak parah, benar. Nah itu masih ada buktinya mas. Ya masih lubang-lubang. Rencananya Presiden Joko Widodo akan meninjau jalan rusak Lampung besok. Sejumlah persiapan pun dilakukan, termasuk memperbaiki jalan rusak. Kerusakan jalan Rumbia Lampung Tengah sudah terjadi lebih dari 10 tahun. Berbagai aksi protes dilakukan warga demi bisa mendapat perhatian dari pemerintah untuk perbaikannya. Namun kini perbaikan sudah mulai dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung yang bersinergi dengan pemerintah pusat, tentu menjadi kabar gembira bagi warga Rumbia Lampung Tengah. Rian Evinarta, Tengku Holidsyah, Kompas TV, Lampung. Ya, saudara, tadi laporan jurnalis Kompas TV dari Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Dan saya masih akan berbincang dengan Bung Deddy Hermawan, pengamat kebijakan publik dari Universitas Lampung atau NILA, dan juga Mas Joko Setiowarno, pengamat transportasi dari MTI. Bung Deddy, itu laporan kemarin kami buat hari Kamis untuk kami siapkan tayangannya untuk ngobrol hari ini dan nanti mendampingi laporan kami berkaitan dengan kunjungan Presiden. Betul ya itu? Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah, tepatnya di Simpang Randu sampai Gaya Baru. Semua warga takjub tuh ya. Bertahun-tahun mereka protes dan apa, ternyata dalam hitungan jam katanya, jentik jari ternyata bisa kalau mau. Bung Deddy, tanggapan Anda? Itu ada euforia kegembiraan ya dari warga Lampung Tengah ya mendapatkan keberkahan dari gonjang ganjing ya yang dimulai dari Bima ya. Dan memang betul kondisinya parah. Saya sendiri pernah lewat daerah situ, Mas Bayu. Memang kondisi parah dan itu bertahun-tahun. Ini kan kabupaten yang memang lalu lintas ekonominya sangat padat, Mas Bayu, Pak Joko ya. Itu kan Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang Barat itu daerah-daerah perkebunan, pertanian ya. Jadi lalu lintas truk-truk itu besar di situ, Pak, melewati jalan-jalan itu. Dan memang sebagai catatan, hari ini di Kompas Bisnis di program Sapa Indonesia Pagi juga akan dibahas pendapatan terbesar ketiga Provinsi Lampung itu dari transportasi dan juga hasil bumi ini, di mana sebetulnya sangat penting infrastruktur jalan. Ini kan ironis ya sebetulnya. Anda katakan tadi kan Bung Deddy, itu jalan yang ramai untuk distribusi dan lain-lain. Tapi jalannya sebelumnya rusak parah. Kenapa sih ini bisa begitu dicuekin begitu? Saya nggak habis pikir itu, Bung Deddy. Kenapa pendapatan terbesar itu harusnya jangan-jangan bisa jadi nomor 2 bahkan nomor 1 buat Provinsi Lampung kalau infrastruktur jalannya bagus, Bung Deddy? Ya, itu yang juga jadi perhatian kami ya, masyarakat Lampung. Padahal sektor unggulan, sektor dominan untuk penyumbang pendapatan daerah itu kan melalui sektor pertanian, perkebunan, yang ini sangat strategis ya bagi perbaikan ekonomi rakyat Lampung. Tapi sensitivitas pemerintah provinsi untuk memberi perhatian terhadap jalan-jalan strategis ini sangat rendah gitu ya. Mestinya dari awal pemerintahan itu mereka sangat concern ya, kalau punya keberpihakan betul-betul untuk membangun masyarakat Lampung. Justru saya ini tambahkan, mungkin juga pariwisata bisa jadi menjadi sesuatu buat Lampung kan, punya banyak pantai bagus kan? Betul, dan ini kunjungan wisata ini sangat tinggi sekarang ini, apalagi jalan tol, itu pergerakan masyarakat dari Sumatera itu sangat masif ke Provinsi Lampung gitu. Ini tentunya jadi perhatian yang dominan bagi gubernur dan jajarannya gitu. Tapi kenapa ini justru terabaikan? Ini yang jadi protes masyarakat ya. Mana janji Pak Gubernur yang dia kan ada 33 janji itu, salah satunya adalah infrastruktur jalan berjaya begitu. Kemudian dia bentuk tim task force yang setiap saat itu akan turun cepat memperbaiki jalan rusak. Tapi itu semua tidak terrealisasi sampai menjelang akhir periodenya ini. Oke, itu terbayang seperti itu. Mas Joko, kalau situasi seperti ini, saya bilang ironisnya kan kalau udah jadi viral sedemikian rupa dan kemudian Presiden mau datang atau pemerintah pusat juga mau datang, apa yang menurut Anda, saya kepingin nih nggak sia-sia lah Presiden Jokowi datang ke Lampung dan mungkin nanti ke provinsi-provinsi lain seperti Mas Joko katakan,
apa yang kemudian harus dilakukan Presiden dan jajarannya sebagai pemerintah pusat dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama lagi karena Presiden Jokowi sudah akan mengakhiri periode bertugasnya gitu. Apa yang harus dilakukan sehingga harapan masyarakat ini panjang, nggak cuma nanti setelah Presiden nggak ada dalam beberapa bulan jalannya rusak lagi, Mas Joko? Ya, ini saya baru dapat WhatsApp dari teman saya ini. Jadi katanya pembangunan jalan itu umur konstruksinya disesuaikan dengan umur masa pemerintahan kepala daerahnya gitu. Begitu. Ya, saya orang dari sipil itu kok merencanakan itu usianya sampai 10 tahun. Tapi jadi benar dong kalau masyarakat bilang, wah ini biar ada proyek lagi jalannya memang sebentar aja rusak lagi. Hal semacam itu ada benarnya berarti Mas Joko? Iya, itu prakteknya seperti itu. Jadi ilmu teknik sipil ya. Jadi kami ke mahasiswa itu percuma. Ya. Karena praktek korupsinya sudah berjalan. Jadi apa ya? Ya sekarang ya Presiden harus mau mendengarkan masukan dari masyarakat. Termasuk media juga masyarakat. Ya, ini sudah cukup bagus. Lampung sebagai case study aja. Ya, kemudian ini diperluas ke daerah lainnya. Dan ini bukan hanya proyek daerah loh, proyek pusat juga sama. Sama itu. Ya, masih ada praktek-praktek return fee itu, dihapuskan aja itu. Ya, kalau masih ada seperti itu, nggak jelas. Apalagi aktivitas truk over dimensi overload itu harus hilang. Percuma kita bangun jalan bagus-bagus kalau nanti masih beroperasi truk over dimensi overload. Ya, itu kita bicara sendirilah itu. Wah, itu benang kusut yang sudah carut-marut yang antah berantah itu. Tapi kalau nggak dihilangkan, ya rusak kita bangun jalan apapun jadi percuma. Nanti ini saya nggak yakin kok sampai setahun ke depan bagus. Nanti rusak lagi, coba aja dilihat itu kan. Yang dilewati sudah truknya overload. Tata ruang kita itu sudah bukan tata ruang, tata uang gitu. Jadi ada suatu kawasan ya bangkitan angkutan barang, tapi jalannya jalan hanya sekelas jalan kabupaten. Ya rusak apalagi bukan jalan kelas 1. Lewat truk-truk yang angkutannya muatan lebih. Bisa kita lihat lah kalau penyeberangan Merak Bakahuni itu. Saya 2 hari di Ciwandan, saya perhatikan hampir 100% itu semuanya overload, overdimensi. Ya, tapi sebenarnya Mas Joko saya mengatakan untuk memperbaiki overload, overdimensi yang ada di Indonesia. Lampung sebagai tempatnya sebenarnya sekarang. Oke, saya ingin menanyakan ke Mas Joko sebetulnya pemerintah provinsi ya tentu di beberapa jalur yang memang akan terlibat pemerintah pusat di jalan provinsi dan lain-lain begitu, yang penting bagi transportasi, jalur distribusi dan lain-lain. Sebetulnya kita bisa membangun sebuah jalan yang bagus, yang bagusnya itu permanen sedemikian rupa, mungkin agak mahal, tetapi harusnya kita membangun hal yang semacam itu, dan kita bisa awasi secara bersama-sama sedemikian rupa. Itu harusnya kita bisa seperti itu. Nggak jalan yang jadi proyek setiap tahun sedemikian rupa, Mas Joko? Saya kira bisa ya. Oke. Tapi yang penting tadi korupsinya harus hilang. Tidak ada lagi return fee itu. Itu juga merusak itu. Sampai juga mentalnya masih rusak. Ya. Itu mulai sekarang kita harus hapuskan return fee yang ada semua proyek pemerintah. Ya. Kita titipkan buat Pak Jokowi yang hari ini akan dengan sepeda motor. Enak juga kan Pak Jokowi memantaunya kalau jalanannya juga mulus, ya kan Pak? Kira-kira begitu. Saya sedikit ke Bung Dedi. Saya rasa Bima berada di depan ketika viral kasus ini karena dia mengatakan Provinsi Lampung ini nggak maju-maju sedemikian rupa. Tetapi kemudian kita jadi melihat dan kemudian muncul banyak tekanan dari publik melalui media sosial yang kemudian juga viral. Dan bahkan mungkin ini membuat Pak Jokowi mau bersepeda motor di Lampung. Mudah-mudahan nggak semuanya naik helikopter, begitu. Sehingga jadi tahu betul mana jalan yang dadakan dibuat, mana yang drainasenya belum beres, begitu Pak Jokowi. Nanti juga didampingi Pak Basuki kan, begitu. Anda melihat viral seperti ini di media sosial menjadi salah satu tekanan yang baik dari publik untuk pemerintah pusat dan terutama Pemprov, Pemkab, Bung Dedi? Ya, ini salah satu cara yang dari sekian banyak cara yang sepertinya memberi efek yang luar biasa, terutama bagi Lampung. Nah, harapannya ini juga bisa
menjadi pintu masuk ya bagi pemerintah pusat ya, kemudian sampai provinsi, kabupaten, kota untuk berbenah sebenarnya Mas Bayu ya. Mulai secara serius memberi perhatian khusus pada pembangunan jalan ya, karena punya nilai yang sangat strategis itu tadi gitu ya. Jadi aspirasi partisipasi ruang publik ya untuk pembangunan harus terus dibuka sebagai jalan untuk mengawasi ya, agar pembangunan itu betul-betul berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Lampung. Jadi dengan cara-cara media sosial ini ternyata punya efek yang cukup signifikan ya. Pemerintah mulai ini kita lihat kan sudah mulai pontang-panting ini ya, sudah mulai menjadi sorotan publik sehingga melebar kemana-mana, membuka isi manajemen dari pemerintah sekarang ini Mas Bayu. Semua jadi disorot, semua jadi viral gitu kan, gara-gara pintu masuk pertamanya adalah infrastruktur jalan gitu. Akhirnya semua pembangunan itu dievaluasi oleh masyarakat media sosial sekarang ini. Dan ini memang luar biasa kalau tidak direspon secara positif, pemerintah provinsi tidak berbenah, pemerintah kabupaten juga tidak berbenah, ini saya khawatir akan menyebabkan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin turun, semakin rendah, dan nanti akan timbul gejolak di masyarakat yang tentu kita tidak harapkan begitu. Ya, Anda melihat ini harusnya direspon secara positif, tidak emosional, tidak ya sebagai pejabat publik, apalagi di tingkatan pemerintah provinsi harus tebal kupingnya. Nggak apa-apa merah dikritik, tetapi itulah yang menjadi masukan. Kira-kira begitu yang harusnya terjadi, Bung Deddy? Ya betul, Mas. Jangan kita pemerintah pejabat publik ini didaulat, diberi amanah untuk ngurus publik. Jadi apa-apa yang di kemarahan publik, protes, yaitu memang respon dari kinerja yang rendah, karena mandatnya kan mereka harus mengurus masyarakat, termasuk mengurus infrastruktur. Jadi kalau ngurusnya nggak benar ya diprotes, dimarahi, ya itu konsekuensi sebenarnya yang harus diterima. Jadi mereka jangan merasa bahwa mereka di bagian hanya menyenangkan pemerintah pusat tapi tidak menyenangkan rakyat. Kayak sekarang kan mereka menservis betul jalanan ini dibuat bagus karena ingin menyambut presiden. Tapi kenapa suara masyarakat bertahun-tahun kenapa nggak direspon dengan cepat selama ini? Itu yang jadi kejanggalan dan keprihatinan masyarakat Lampung ya terhadap pemimpinan gubernur saat ini. Ya, dan protes secara media disampaikan di media sosial, bahkan diviralkan di media sosial ini tidak hanya terjadi di Lampung, sudah mulai menular. Anda mengamati secara khusus mengenai itu, Bung Deddy? Ya, sekarang akhirnya ini efek dari Bima itu kan kemudian bermunculan di berbagai tempat ya, termasuk dalam berbagai case gitu ya. Itu orang kemudian menyindir ya, memprotes dengan cara-cara yang atraktif ya melalui media sosial ya. Dan ini kemudian menyebar kemana-mana sehingga memang tekanan-tekanan terhadap pemerintah harus bekerja dalam tracknya itu sepertinya mau tidak mau harus mengikuti aspirasi dari masyarakat tersebut gitu. Oke. Jadi Mas Joko, ini hal yang positif kalau Bung Deddy mengatakan pemerintah di daerah harus segera responsif kalau ada keluhan dari masyarakat. Pun begitu, secara viral ini ditanggapi, menurut saya juga ditanggapi sampai pemerintah pusat seperti Provinsi Lampung akan segera dikunjungi oleh Presiden Jokowi dan jajaran. Ini juga bagus menurut Anda. Artinya pemerintah pusat yang viral, ya sebetulnya sih nggak perlu sampai nunggu viral ya Mas Joko, tetapi ini harus betul-betul diawasi. Pun begitu, kita juga apresiasi kalau Presiden melihat viral dan kemudian mengecek langsung begitu ya di sebuah provinsi. Mas Joko. Ya, saya kira ini momentum bagaimana kita bisa membangun jalan dan kualitas yang lebih baik. Iya. Seperti warga di Lampung tadi, Indonesia ini saya tahu kok kaya, masa bangun jalan aja sampai harus berkali-kali dan berulang kali. Kita harusnya malu dong hal-hal semacam ini diungkapkan oleh warga negara Indonesia. Setuju Mas Joko ya? Setuju, dan jangan membangun jalan seumur kepala daerah. Proyek lagi setiap tahun. Itu sungguh keterlaluan, itu uang rakyat sebenarnya harus dikembalikan pada rakyat. Dan yang penting begini, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian mengatur lagi belanja modal dan belanja operasional dari APBD. Kepala daerah tidak perlu mobilnya 2 atau 3, cukup 1. Dan tidak perlu yang harganya miliaran rupiah.
ya, kecuali kepala daerahnya itu 2. Itu fasilitas kepala daerah itu sudah berlebihan itu kalau saya lihat itu kan. Apa hubungannya ini dengan jalan menurut Anda, Mas Joko? Ya otomatis ya kalau belanja operasional lebih tinggi daripada modalnya itu ya belanja modalnya diberikan pada masyarakat makin kecil. Lampung itu tahun 2021 itu buat perbaikan jalan cuma 1% dari APBD-nya. 1% loh, 72 miliar dari 7 triliun. Itu 2021. Angkanya ada. Jadi saya punya datanya itu. Sekarang agak mending lah. Ya. Nah, itu kan nggak benar artinya. Ya. Presiden sudah merevisi namanya uang perjalanan dinas. Di daerah itu perjalanan itu ada yang sekali berangkat sampai 5 juta. 1 kali berangkat, 1 hari. Ya bayangin kalau 3 hari di Jakarta sudah dapat 15 juta. Ya, sekarang dibuat sama dengan pusat sekitar maksimal 500 ribuan lah. Ya, 1 kali perjalanan. Akhirnya apa yang terjadi? Memang orang daerah malas ke pusat, sekarang kecil duitnya katanya itu kan, nggak seperti dulu lagi. Rapat 2 jam di Jakarta, 3 sampai 5 hari di Jakarta. Lumayan 5 juta kali 5 hari kan. Ya. Lebih dari gajinya itu sudah direvisi. Dan ini yang revisi berikutnya adalah fasilitas buat kepala daerah. Oke. Ya, itu jangan berlebihan lah. Mobilnya 2 atau 3, harganya pun harus dipatok tuh. Ya, jangan triliunan rupiah yang sebenarnya alasannya apa? Karena jalannya rusak. Ya memang sengaja dibuat rusak biar mobilnya bagus gitu kan nggak benar seperti itu. Tapi percuma kan mobilnya bagus kalau jalannya rusak kan sayang juga harusnya. Artinya Mas Joko ingin mengatakan fasilitas pejabat publik di daerah jangan terlalu berlebihan karena publik membutuhkan infrastruktur. Kalau jalannya sudah bagus dan lain-lain, mungkin bisa kita pikirkan dan ini menjadi perhatian. Ada titipan-titipan lah kepada pemerintah pusat. Pak Tito di Kementerian Dalam Negeri tadi, Mas Joko sudah titipkan, Kementerian PUPR yang akan meninjau bersama Presiden, mudah-mudahan jadi dan kemudian ada perbaikan di Lampung untuk Provinsi Lampung menjadi contoh, menjadi etalase bagi perbaikan infrastruktur di sisa masa tugas Presiden. Dan kita harapkan Presiden berikutnya siapapun itu akan memperhatikan ini dari obrolan kita pagi hari ini. Semoga. Mudah-mudahan yang terbaik untuk Lampung dan Indonesia. Mas Dedi, terima kasih. Mas Joko, terima kasih. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Saudara, kami masih akan kembali untuk Anda. Masih ada satu perbincangan lagi nanti, di mana pemerintah membentuk Satgas Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dipimpin langsung Menko Polhukam Mahfud MD. Satgas ini dibentuk untuk melakukan supervisi soal adanya transaksi janggal 349 triliun rupiah di tubuh Kementerian Keuangan. Kami segera kembali untuk Anda. Sakit kepala di sini atau di sini? Tenang, sakit kepala satu solusinya. Minum Paramex. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, nyeri otot. Nyeri otot. Paramex nyeri otot, redakan nyeri otot, sendi, dan pegal itu. Nyetat nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi super prioritas di Indonesia dan terpilih menjadi tempat digelarnya KTT ASEAN 2023. Keindahan Labuan Bajo bagai sebuah magnet yang menarik pengunjung selalu rindu untuk kembali. Labuan Bajo dengan Taman Nasional Komodonya terkenal dengan sebutan gerbang menuju surga dunia. Tak hanya sebagai habitat asli komodo, Labuan Bajo juga menyuguhkan keindahan alam bawah laut yang luar biasa, kekayaan dan keberagaman budaya, juga produk ekonomi kreatif lokal yang berkelas dunia. Labuan Bajo Indonesia siap menyambut KTT ASEAN 2023. Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda.
Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Resep baru dari mie sedap kari kental spesial. Super duper kari. Mie-nya kenyal, kuahnya makin kental. Karinya makin spesial. Jadi rempah pilihan. Mie sedap kari kental spesial. Ya kari kau cobain. Dari Wingswood. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. First Media mengundang para pelanggan setia untuk mengisi kuesioner. Tapi mereka tak menyangka ini bukan kuesioner biasa. Ya, kuesioner. Lewat kue, pelanggan bercerita pengalaman mereka. Kini, First Media lebih kencang, lebih bebas. Mereka telah membuktikan rasanya. Pastinya lebih seru. Siap-siap ketagihan paket baru First Media. Sapa Indonesia Pagi kembali untuk Anda bersama saya Gleni Soktania. Saudara, pemerintah membentuk Satgas Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD. Satgas ini dibentuk untuk melakukan supervisi soal adanya transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di tubuh Kementerian Keuangan. Mahfud MD bilang Satgas dibentuk sebagai tindak lanjut rapat Komite TPPU dan juga RDP dengan Komisi 3 DPR pertengahan April lalu. Satgas dugaan TPPU terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana, dan tim kelompok kerja. Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana akan menjadi tim pengarah Satgas dugaan TPPU. Yang sering ditanyakan itu, ini kan kasusnya di Kementerian Keuangan, di pajak dan bea cukai. Kenapa yang masuk tim pemeriksanya Kementerian Keuangan? Memang menurut hukum, penyidik untuk masalah perpajakan dan bea cukai itu adalah Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai. Jadi tidak bisa dikeluarkan karena dia yang nanti akan menindaklanjuti dan punya kewenangan pro justisia. Karena bukan penyidik berdasar undang-undang, maka dia tidak langsung masuk ke kasus. Tetapi dia memberikan masukan-masukan, tidak pada entitasnya, tetapi nanti akan menjadi konsultan dan sebagainya. Kalau ada masalah-masalah yang menjadi atau perlu perhatian khusus. Dan pagi ini kita bersama dengan tenaga ahli Satgas TPPU Yunus Hussein. Selamat pagi Pak Yunus. Selamat pagi. Ya, ini terkait dengan Satgas TPPU yang dibentuk Pak. Pak Mahfud bilang Satgas ini akan menindaklanjuti laporan yang sudah masuk terkait TPPU. Sebenarnya apa saja laporan yang sudah masuk? Laporan itu diberikan oleh PPATK kepada Kementerian Keuangan ya. Terkait dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, sama Irjen. Itu yang pertama. Yang kedua, laporan PPATK yang diberikan kepada kepolisian dan kejaksaan. Totalnya ada 300 laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan serta informasi hasil analisis PPATK. Jadi ada 300 yang harus di follow up sampai dengan Desember tahun ini. Apakah bisa selesai apa enggak, ya kita coba lihat nanti. Nah, kalau terkait dengan laporan tadi Bapak bilang ada sekitar 300 laporan yang harus di follow up, kemungkinannya nanti akan seperti apa nih Pak untuk ke depannya? Apakah ini juga menjurus adanya tindak pidana pencucian uang?
Ya, jadi memang SK-nya menyebutkan laporan-laporan itu terkait dengan TPPU. Jadi selain kita harus lihat pidana asalnya apa, kita lihat juga apakah hasil kejahatan itu disembunyikan, disamarkan asal-usulnya yang disebut dengan TPPU. Kemungkinan besar kalau ada kejahatan asal, pasti ada TPPU, kemungkinan besar itu. Oke, kemungkinan besar ada TPPU, justru ini adalah awal mula untuk meng-cross-check satu persatu laporan ya Pak, terkait dengan adanya transaksi janggal ini. Kalau dari laporan awal hingga saat ini, di mana saja pos-pos yang diduga telah terjadi tindak pidana pencucian uang? Jadi pertama yang tidak pidana yang berasal dari tidak pidana perpajakan oleh para wajib pajak, terus mungkin ada cuci uangnya. Yang kedua tidak pidana kepabeanan ya, seperti penyelundupan atau tindak pidana cukai ya, bisa juga ada cuci uangnya. Kemudian yang ketiga yang diberikan oleh PPATK kepada kepolisian dan kejaksaan, itu dugaan kami itu terkait dengan tindak pidana korupsi itu. Mungkin juga ada yang ke KPK juga ya. Oke, nah ini juga terkait dengan strukturnya ya Pak. Dalam Satgas yang dibentuk ini ada juga pejabat-pejabat Kemenkeu. Bagaimana memastikan agar tidak ada konflik kepentingan? Ya karena itulah kami dari luar dilibatkan. Sehingga Satgasnya itu multi stakeholder ya. Ada orang dalam, ada orang luar, sehingga bisa dipercaya, pekerjaannya pun bisa dipercaya. Kalau cuma orang dalam 100% nanti nggak dipercaya Satgasnya dan kerjaannya. Nah, orang luar ini yang membuat Satgas ini lebih dipercaya oleh publik. Oke, terus nantinya nih Pak, ini kan di awal ini kan meng-cross-check sekitar 300 laporan. Nah nanti ke depannya hasil dari cross-check tim Satgas ini akan bentuknya seperti apa Pak? Laporan rekomendasi atau bagaimana? Jadi sebenarnya kami tugasnya terbatas ya, pada supervisi dan evaluasi. Nah itu akan ditindaklanjuti oleh para penyidik pajak, penyidik bea cukai, penyidik kepolisian, kejaksaan. Dia lakukan penyelidikan, mencari bukti permulaan yang cukup, lalu ditingkatkan menjadi penyidikan, kalau perlu sita aset-aset yang hasil kejahatan, berikan ke kejaksaan, lalu jaksa menyerahkan ke pengadilan untuk diputuskan bersalah atau enggak, dirampas atau tidak hasil-hasil tindak pidana itu. Nah, apakah yang dirampas itu bisa 349T juga, nanti kita lihat apakah sebesar itu hasil kejahatan itu. Oke, nah ini kan terkait dengan nilainya cukup fantastis dan juga menjadi sorotan, 394 triliun. Apakah ini 349 maksud kami, 349 triliun Pak angkanya. Apakah ini juga menunjukkan bahwa hampir keseluruhannya ini merupakan hasil dari TPPU atau seperti apa? Yang jelas itu sumber utama dari tindak pidana asal ya, kejahatan misalnya pajak, cukai, korupsi. Tapi jumlahnya mungkin tidak persis sama sebesar seperti itu karena sebagian kasus sudah selesai, seperti kasus Gayus ya. Kemudian yang kedua, PPATK kan memotret financial flow, aliran dana dari mana dan kemana perginya. Melihat pergerakan dana, lihat mutasi dan transaksi. Jadi kemungkinan jumlah final outstandingnya tidak seperti itu. Kemungkinan ada double counting ya. Ada debit kredit yang terhitung gitu ya. Jadi kemungkinan tidak sebesar itu kalau dugaan saya. Oke, tapi yang juga menjadi sorotan tentunya adalah pos-pos dari pajak ya Pak ya, Kementerian Perpajakan ini, Dirjen Perpajakan ini terkait dengan apakah ini juga terjadi tindak pidana pencucian uang seperti kasus-kasus yang sebelumnya ini menjadi sorotan? Ya, memang ada beberapa kasus TPPU yang berasal dari pajak, hampir 20 kasus lah di Indonesia ya. Yang dari cukai juga ada, dari kepabeanan juga ada. Kebetulan saya banyak menjadi ahli kasus-kasus itu. Ya, ada TPPU-nya. Berarti saya tegaskan sekali lagi Pak, paling banyak ini terkait dengan Ditjen Pajak, posnya dan juga cukai, bea cukai. Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, kemudian ada penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan, plus KPK satu lagi, karena terkait penyelenggara negara atau penegak hukum, yang juga ya dilaporkan juga mungkin ke sana oleh PPATK. Oke, baik. Ini apakah ada tenggat waktu Pak untuk Satgas TPPU ini bekerja? Ada sampai Desember tahun ini ya. Cuma 7 bulan waktunya, sangat singkat. Kasusnya 300, laporannya mudah-mudahan bisa selesai. Doakan aja dan dukung sajalah Satgas ini.
Wow, masih ada waktu sampai bulan Desember akhir tahun ini. Ada 300 laporan yang harus di follow up, di cross check kembali terkait dengan transaksi janggal ini. Baik, selamat bekerja Pak Yunus dan juga tim. Semoga nanti kita nantikan bagaimana hasil laporan terkait dengan transaksi janggal ini. Terima kasih Pak Yunus Hussein, tenaga ahli Satgas TPPU telah bergabung dalam Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih, selamat. Dan saudara tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Koalisi Indonesia Bersatu yang beranggotakan PPP, PAN, dan Golkar terancam bubar. Pasalnya, PPP memilih merapat ke PDI Perjuangan dan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres tahun depan. Sementara Golkar sibuk mencari sandaran usai ditinggalkan. Tinggal PAN yang belum menentukan pilihan. Akankah KIB benar-benar bubar? Saksikan pembahasannya dalam Dua Arah. Gara-gara Ganjar, KIB bubar, Jumat 5 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Kenapa pakai Dettol setiap hari? Setiap hari suami saya kena panas, keringat, dan polusi. Parahnya lagi, ketemu banyak orang. Terus pulangnya bawa kuman. Makanya saya pakai Dettol. Germ Defense formulanya berikan perlindungan lawan 99,99% kuman untuk keluarga. Dettol, yakin terlindung setiap hari. BPIP periode 2022. Sempurnakan malam Anda dengan rangkuman peristiwa politik, sosial, dan budaya yang terjadi di dalam negeri juga mancanegara. Terkait dengan pemeriksaan pelaku penganiayaan di tol dalam kota. Ikuti Kompas Malam setiap hari di jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Didukung oleh Gentle Gen sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, pelopor deterjen tumbuhan. Seorang pedagang sayur di Cilacap, Jawa Tengah membayar pajak kendaraan menggunakan uang koin. Uang itu ia kumpulkan dari hasil berdagang keliling setiap harinya. Usai memarkirkan kendaraan yang biasa ia gunakan untuk berjualan sayur, Ahmad menemui petugas pajak. Meski dengan segala keterbatasan, Ahmad tahu betul kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Ia hendak membayar pajak kendaraan tepat waktu. Dan inilah hal unik yang ia lakukan. Ahmad membayar pajak menggunakan uang koin. Uang yang ia tabung setiap harinya dari hasil berdagang sayur keliling. Ya pakai apa? Bayar pajak kendaraan motor. Pakai uang receh. Ngumpulin habis jualan, ngumpulin 10.000 buat nabung, buat bayar pajak motor. Berapa jumlahnya, Mas? Jumlahnya 250. Itu sangat luar biasa di zaman orang tidak kepercayaan kepada publik punya membayar pajak. Itu bagian daripada ikhtiar masyarakat untuk bersama-sama membantu pemerintah. Pecahan uang koin 500 hingga 1.000 rupiah dihitung satu persatu oleh petugas. Meski membutuhkan waktu, akhirnya uang pajak kendaraan pun lunas dibayarkan. Tim Liputan Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah.
Yang juga menjadi sorotan, sekelompok ibu di Sumeneb, Jawa Timur terkena tilang lantaran berkendara tanpa helm serta merekam video saat bermotor. Mereka bahkan diminta polisi untuk membuat surat pernyataan. Video sekelompok ibu-ibu yang tengah konvoi dengan motor ini langsung menarik perhatian warganet. Pasalnya, mereka bermotor tanpa mengenakan helm di jalan nasional wilayah Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Bahkan perempuan yang merekam video ini pun dinilai membahayakan. Video ini langsung direspons pihak kepolisian. Para ibu kena tilang. Bahkan diminta untuk membuat surat pernyataan agar tak mengulangi perbuatan serupa. Atas nama pribadi dan atas nama teman-teman kami mohon maaf atas kelalaian kami menggunakan jalan raya tanpa menggunakan helm, dan insya Allah ke depan saya tidak akan mengulangi kembali. Kita nemuin pelanggar yang kita duga ada di konten tersebut. Setelah ini kita tindak, kita tilang dan kita suruh buat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan ini kembali. Berkendara motor memang terlihat mudah, namun ada aturan yang harus ditaati, diantaranya harus menggunakan helm serta tidak menggunakan ponsel. Sepeda motor bisa membahayakan nyawa bila Anda menganggap remeh peraturan keselamatan yang ada. Nurkalis, Kompas TV, Sumeneb, Jawa Timur. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Singkawang, Kalimantan Barat menggerebek sebuah rumah di permukiman padat penduduk yang diduga lokasi pesta narkoba. Petugas gabungan menggerebek sebuah rumah kosong yang diduga sebagai tempat pesta narkoba di Singkawang, Kalimantan Barat. 6 orang yang didapati berada di dalam rumah langsung digeledah dan dites urin oleh petugas. Hasilnya, ke-6 orang tersebut positif narkoba dan langsung dibawa ke kantor BNN Singkawang. Petugas juga menemukan plastik klip dan alat isap sabu yang disembunyikan di semak-semak perkarangan rumah tersebut. Kepolisian Pesisir Selatan kembali menangkap 2 orang tersangka kasus persekusi 2 perempuan di Kafe Pasir Putih, Kambang. Saat ini tersangka dalam kasus tersebut berjumlah 5 orang. Penangkapan 2 tersangka hasil dari pengembangan 3 orang yang ditangkap sebelumnya. Polisi menyita sejumlah barang bukti seperti celana panjang korban dan pakaian dalam. Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan. Ada kemungkinan bertambahnya tersangka dalam kasus ini, dan atas perbuatannya, ke-5 tersangka dijerat Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang tentang Pornografi. Dari pengembangan 3 orang yang tertangkap, ternyata mereka itu tidak sendiri. Ada tersangka-tersangka baru yang juga ada di dalam video tersebut. Ya, jadi dalam video itu kita hadapkan kepada para tersangka siapa yang ini, siapa yang ini, siapa yang ini. Akhirnya mereka dapat memberikan informasi ini. Dan itulah orang-orang yang akhirnya kita dalami sesuai dengan keterangan saksi dan bukti menetapkan beberapa tersangka. Tadi ada tambah 2 orang lagi untuk. Sebelumnya 2 orang perempuan yang jadi korban persekusi merupakan pengunjung kafe. Namun masa menuduh perempuan ini sebagai pemandu karaoke di sebuah kafe di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada 8 April lalu. Masa mengarak 2 perempuan tersebut ke pantai hingga ditelanjangi. Tindakan warga itu direkam dan videonya tersebar luas di media sosial. Satreskrim Polres Lebak menangkap 6 orang pelaku pengeroyokan di Kampung Cisedang, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten yang mengakibatkan korban pengeroyokan meninggal dunia. Korban meninggal dunia setelah dikeroyok oleh sejumlah warga Kampung Cisedang, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. Peristiwa pengeroyokan ini terjadi saat korban yang juga preman di kampung tersebut mengancam akan membakar kampung dan membunuh warga yang menghalanginya. Sejumlah warga yang tersulut emosi kemudian beramai-ramai mengeroyok korban hingga meninggal dunia. Petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Lebak menangkap 6 warga pelaku pengeroyokan, sementara 4 warga lainnya masih dalam pencarian. Kejadian bermula adanya informasi yang didapat
oleh para pelaku dari saudara KS dalam hal ini RT di kampung tersebut, bahwa dari informasi saudara KS bahwa korban akan melakukan atau akan mengancam membakar kampung dan akan membacok atau membelah kepala masyarakat bagi masyarakat yang mengalami. Kita ke informasi lainnya, mantan Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro memenuhi panggilan KPK untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan atau LHKPN. Bersama istrinya, mantan Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro membawa sejumlah dokumen untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan. Endar dimintai klarifikasi harta kekayaan setelah istri Endar diduga kerap memamerkan kekayaan di media sosial. Saya hari ini diundang, kewajiban saya untuk memberikan klarifikasi tambahan. Oke, apa aja yang dipersiapkan Pak dalam klarifikasi hari ini? Oh, data aja. Sebelumnya, Saudara, Brigjen Endar Priantoro diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK pada 31 Maret lalu. KPK beralasan masa tugas Endar berakhir Maret 2023 dan tidak diperpanjang. Pimpinan KPK memastikan keputusan pencopotan telah disetujui seluruh pimpinan KPK. Usai jeda, Saudara, kami kembali dengan informasi transportasi dan pergudangan jadi industri ketiga terbesar yang menyumbang ke pertumbuhan ekonomi Lampung. Tapi infrastruktur dan fasilitas jalan tidak mendukung. Padahal di 2022 realisasi APBD Lampung juara 1 se-Indonesia. Data Lampung berbicara di Kompas Bisnis. (1955) Pemilu pertama di Indonesia menyertakan 172 partai politik. Dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama, 29 September 1955, memilih anggota DPR. Tahap kedua, 15 Desember 1955, memilih anggota konstituante. Kompas TV, independen, terpercaya. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Baru, Indomie Ramen Series. Rasanya otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Indomie Takoyaki, creamy manis asin plus katsuobushi, meriah di mulut. Indomie Shoyu, gurih asinnya pas, plus narutomaki. Bikin karem. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Gentle Gen sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen pelopor deterjen tumbuhan. Saat sakit batuk dan flu datang, dapat mengacaukan semua jadwal kerjaku. Untung aku selalu sedia Ultra Flu Extra yang dapat meredakan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Saudara, sorotan publik pada Lampung belum usai setelah viral kondisi jalanan Lampung yang rusak parah. Presiden Jokowi hari ini berencana melihat langsung kondisi Lampung. Dan kita akan lihat dari data perekonomian Lampung, apakah memang Lampung ini merupakan provinsi miskin, sehingga tak memiliki anggaran lebih untuk memperbaiki jalan.
Kita lihat dulu yang pertama, angka pertumbuhan ekonomi Lampung alias produk domestik brutonya. Kami ambil data dari BPS Lampung. Di tahun 2022, PDB Lampung tumbuh sebesar 4,28% secara tahunan setelah anjlok nih saudara ya. Di tahun 2020 ini minus 1,6% gara-gara pandemi. Dan di 2023 bahkan Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Lampung bisa tumbuh hingga 4,7 hingga 5,2%. Kalau ini tercapai artinya saudara PDB Lampung sudah mendekati angka normal sebelum pandemi. Dan kita lihat juga sebenarnya di tahun 2018 dan juga 2019 Lampung ini tumbuh masing-masing sekitar 5,23% dan juga 5,26%. Ini artinya saudara, PDB Lampung tak jauh beda dengan PDB Indonesia yang ada di angka 5,3%. Bisa kita simpulkan, geliat ekonomi Lampung semestinya bagus. Dari mana saja sebenarnya kontribusi angka-angka pertumbuhan ekonomi Lampung ini? Kontributor terbesar dari sisi lapangan usaha berasal dari pertanian, kehutanan, dan juga perikanan sebesar 27,9%. Selanjutnya saudara, ini disusul dari industri jasa lainnya sebesar 25,45% dan juga transportasi pergudangan 20,34%. Kalau kita cermati saudara dari grafis ini menarik sebenarnya ya. Transportasi jadi industri ketiga terbesar di Lampung yang menyumbang pertumbuhan ekonomi Lampung. Tapi yang jadi sorotan, infrastruktur jalannya malah tidak mendukung. Di tengah pertumbuhan yang terbilang baik, Lampung juga merupakan salah satu provinsi dengan angka ekonomi terbesar di Sumatera. Namun masih ada pekerjaan rumah, terutama soal kemiskinan. Sepanjang periode Maret sampai September 2022, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami kenaikan 400 orang menjadi 239.000 orang. Sementara jumlah penduduk miskin perdesaan ini turun sebesar 11.200 orang menjadi 756.000. Pendapatan per kapita masyarakatnya termasuk paling rendah dibandingkan daerah lain di Sumatera. PDB per kapita Lampung tahun lalu sebesar 45,1 juta rupiah, termasuk tiga terendah bersama dengan Aceh dan juga Bengkulu. Jalanan hancur di mana-mana, Provinsi Lampung justru menyabet peringkat tertinggi realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah alias APBD di tahun 2022. Tapi ini saudara, kita tengok dulu secara historikal. Bangkit dari ekonomi minus di 2020, di tahun 2021 jumlah pendapatan asli daerah mencapai 3,2 triliun rupiah atau di atas 97% dari target. Kontribusi terbesar adalah pendapatan pajak daerah yang di atas target yaitu 2,7 triliun rupiah. Dari laman Pemprov Lampung kami juga catat sisa lebih pembiayaan anggaran mencapai 383 miliar rupiah lebih. Dan inilah juga saudara yang menjadi perhatian adalah postur APBD yang dibanggakan Lampung karena peringkat pertama se-Indonesia. Wah ini juara ya ternyata ya. Kami ambil data dari DJPK Kementerian Keuangan .go.id di tahun 2022. Total pendapatan Lampung adalah 27,7 triliun rupiah. Di dalamnya termasuk transfer dari pemerintah pusat. Sedangkan pendapatan asli daerah mencapai 6,2 triliun rupiah. Dengan pemasukan terbesar ini yang berasal dari pajak, yaitu 4,5 triliun rupiah melebihi dari yang ditargetkan. Dari tahun ke tahun, belanja terbesar Provinsi Lampung adalah untuk pegawai dengan nilai 10,7 triliun rupiah. Tidak ada detail belanja untuk infrastruktur Lampung. Rusaknya jalan Rumbia di Lampung Tengah berdampak buruk pada pemilik usaha kecil seperti warung di pinggir jalan. Mereka mengaku pendapatannya tak maksimal lantaran pembeli enggan singgah akibat kondisi jalan yang rusak parah. Salah satu titik jalan rusak adalah Jalan Pasar Baru Rumbia, Desa Reno Basuki. Meski sempat diperbaiki, tapi hanya sebatas pengerukan batu, membuat jalan cepat rusak kembali. Warga hanya berharap perbaikan jalan dilakukan dengan maksimal agar Jalan Rumbia kondisinya bisa bertahan lama.
bener di sini dulu sering banyak mobil ngegelempang, terbalik gitu banyak. Cuman kemarin setelah viral memang ini ada penimbunan yang batu gede-gede ini. Cuman ya sekarang udah rusak lagi. Dampaknya banyak sih Bu, yang jelas kita pedagang-pedagang di sini juga perekonomiannya juga agak ini gitu. Soalnya kan mobil-mobil orang-orang mau belanja juga repot gitu. Mau berhenti jalannya jelek semua, nggak bisa. Akhirnya ya lebih saja mereka cari-cari tempat yang memang bisa untuk menunggu. Hari ini Presiden Joko Widodo akan mengunjungi Lampung mengecek kondisi infrastruktur. Kita akan tanyakan langsung kondisi di sana bersama dengan jurnalis Kompas TV Roma Afria Idam. Selamat pagi Roma, apa saja nih agenda Presiden hari ini di Lampung? Ya, selamat pagi Gladys dan juga saudara. Pada hari ini diagendakan Presiden Joko Widodo mengunjungi Lampung begitu. Di mana pada agendanya sendiri pada pukul 8.00 akan tiba di tempat lokasi saya berdiri saat ini. Lokasi pertama yang akan dilakukan pengunjungan oleh Presiden Jokowi yakni Pasar Natar begitu. Di Pasar Natar ini Presiden juga akan melakukan dialog dengan para pedagang dan juga berbagi sembako begitu yang dilakukan oleh Presiden, dan dilanjutkan pada pukul 10 begitu ke area exit tol Kota Baru gitu untuk melakukan pengecekan jalan begitu, di mana jalan ini di lokasi ini juga mengalami kerusakan yang cukup parah begitu. Dan dilanjutkan kembali Presiden dan juga rombongan melakukan sholat Jumat berjemaat begitu di lokasi aliran raya di masjid di lokasi area exit tol Itera begitu. Yang dilanjutkan makan siang dan juga pada pukul 15.30 Presiden Jokowi akan melakukan kunjungan begitu ke lokasi Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. Tentu Glenis dan juga saudara, pada agenda kedatangan Presiden ini ditepati bahwasanya beberapa hari ini begitu Lampung menjadi viral, di mana infrastruktur Lampung tidak mencukup memadai atau rusak. Salah satunya rusak begitu. Salah satunya yang akan dilakukan oleh kunjungan oleh Presiden saat ini yakni lokasi Rumbia dan juga Kabupaten Lampung Tengah. Saat kunjungan Presiden ini dilakukan perbaikan begitu oleh pemerintah Provinsi Lampung. Perbaikan dilakukan seperti penimbungan dengan batu kerikil dan dilakukan perapatan dengan alat berat begitu. Tentu perlu kita kawal bersama, Glenis dan juga saudara, bahwasanya perbaikan jalan ini dinyatakan oleh Gubernur Lampung bahwasanya perbaikan ini bukan semata-mata karena kedatangannya Presiden. Namun melihat fakta di lokasi bahwasanya perbaikan ini tidak seluruh di lokasi yang mengalami kerusakan, Glenis dan juga saudara. Dapat diketahui bersama bahwa Gubernur Lampung menyatakan bahwasanya anggaran yang disiapkan untuk memperbaikan infrastruktur khususnya jalan untuk di Lampung yakni 700 sampai 750 miliar yang dibagi di 14 lokasi di Provinsi Lampung. Glenis, kembali ke Anda. Oke, ini Presiden datang, Lampung bersolek. Ini jadi viral karena tadi Anda sebutkan tidak semua jalan yang rusak yang diperbaiki. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab rusaknya jalanan di Lampung ini? Tentu Glenis dan juga saudara bahwa mengakibatkan jalan yang rusak pastinya yakni banyaknya kendaraan bermuatan besar begitu yang melalui jalan yang tidak sesuai dengan aspek pembangunannya, dan keduanya yakni bergelombangnya jalan begitu yang membuat mudahnya jalan aspal maupun beton itu rusak. Tetapi Glenis perlu kita garis bawahi di sini yakni jika jalan itu dibangunkan dengan kualitas yang baik tentunya akan bertahan lama, Glenis. Oke, jadi memang kondisi kontur jalan ya begitu, Roma. Lantas ini juga saya lihat di belakang Anda ada ada keramaian begitu. Apakah ini memang artinya rombongan Presiden sudah tiba di tempat Anda melaporkan? Ya, jika merujuk pada agenda bahwasanya Presiden akan tiba di lokasi Natar ini pada pukul 08.00.
Namun pada 8.30 ini Presiden, berdasarkan informasi saya, sudah tiba di lokasi di belakang saya saat ini, merupakan tempat berkumpulnya media begitu untuk mengambil video atau berita saat Presiden tiba begitu. Oke, baik. Kita nantikan juga nanti bagaimana hasil dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Lampung terkait dengan viralnya jalan yang rusak di Lampung. Terima kasih Roma atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami kembali dengan informasi Presiden menemui anggota Kongres Amerika Serikat di Istana. Kesepakatan perdagangan bebas terbatas antara Indonesia dan Amerika Serikat jadi salah satu bahasannya. Koalisi Indonesia Bersatu yang beranggotakan PPP, PAN, dan Golkar terancam bubar. Pasalnya, PPP memilih merapat ke PDI Perjuangan dan mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres tahun depan. Sementara Golkar sibuk mencari sandaran usai ditinggalkan. Tinggal PAN yang belum menentukan pilihan. Akankah KIB benar-benar bubar? Saksikan pembahasannya dalam Dua Arah, Gara-gara Ganjar. KIB bubar, Jumat 5 Mei pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Capek kurang ion? Stop. Tarik nafas, minum Isoplas Koko, baru seenak kelapa Thailand, plus 7 ion, menghidrasi sempurna. Bikin badan fit kembali excellent. Isoplas Koko, baru excellent hydration dari Wings Food. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan delegasi Kongres Amerika Serikat. Isu perdagangan menjadi salah satu pokok bahasan. 8 anggota Kongres Amerika Serikat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Rabu kemarin. Pertemuan membahas pentingnya melakukan kesepakatan perdagangan bebas terbatas antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam waktu dekat. Presiden juga mengapresiasi dukungan Amerika Serikat terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN. Dalam pertemuan tadi paling tidak terdapat membahas juga mengenai pentingnya dapat segera dilakukan limited trade agreement dan Indonesia sudah menyampaikan kesiapannya untuk mulai membahas mengenai masalah limited trade agreement. 2, yang ketiga, Bapak Presiden menceritakan bahwa sebentar lagi kita akan menjadi tuan rumah dari KTT ASEAN, KTT ke-42 ASEAN, dan sampaikan penghargaan atas dukungan Amerika sebagai salah satu mitra ASEAN terhadap keketuaan Indonesia. Hilirisasi dan industri hijau menjadi 2 agenda yang diusung Presiden Joko Widodo ke Jerman.
Dua hal ini sangat terkait di mata investor dan mitra dagang di Eropa maupun Amerika Serikat dan bisa memuluskan upaya Indonesia untuk menjalin perjanjian dagang bebas dengan Amerika Serikat maupun Uni Eropa. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA berikut ini. Posisi Indonesia sebagai sumber mineral dan sumber bahan baku alternatif ikut mengemuka saat lawatan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Hannover, Jerman. Di saat Uni Eropa dan Amerika Serikat sedang berupaya mengurangi ketergantungan dari Tiongkok. A couple of years ago, no one was talking about nickel and cobalt from Indonesia and how important it will be for the EV supply chain. But we've got huge growth in our numbers now in Indonesia, and in 2030, we're looking at about 60% of nickel coming from Indonesia alone. Tapi kekhawatiran soal standar lingkungan juga mengemuka, membuat Presiden Jokowi menegaskan kembali komitmen terhadap ekonomi hijau. What is particularly concerning about Indonesia is that a lot of the mining and processing of these minerals relies on an electricity grid that is largely reliant on coal. And there have been some recent developments that are pointing Indonesia in the right direction. Tak hanya proses produksi, tapi juga penanganan limbah menjadi sorotan dan bakal mengganjal proposal perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa maupun Amerika Serikat. Untuk Amerika Serikat, standar lingkungan ini juga dijabarkan dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act yang memberi insentif pengembangan teknologi hijau dengan berbagai insentif pajak. Undang-undang ini mensyaratkan perakitan dilakukan di Amerika Serikat, sementara bahan baku selain dari dalam negeri juga diperoleh dari negara-negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat dan sebisanya menghindari Tiongkok. Di sela pertemuan musim semi IMF dan Bank Dunia, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyatakan optimistis Indonesia dan Amerika Serikat bisa mencapai kesepakatan. Ya, tapi sekarang melalui bisa saja kemungkinan melalui Indo-Pacific Economic Forum, karena Mei ini saya kira akan kita finalize. Dan kalau ini terjadi saya kira menguntungkan kedua belah pihak. Menurut seorang mantan pejabat perpajakan Amerika Serikat, peluang FTA atau Free Trade Agreement terbatas antara Indonesia dengan Amerika Serikat cukup besar. Is taking all the geopolitics, the U.S. will sign some kind of agreement with Indonesia, which will allow Indonesian metal to be used in batteries, and then those batteries can get the electric vehicle subsidy. So that's my view of how it will be determined. Not on the fine details of trade policy, but on the bigger picture of geopolitics. Gary Hafbauer menambahkan saat ini Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar Indonesia. Tapi Indonesia seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya lebih percaya pada Amerika Serikat dalam memberikan jaminan keamanan. Demikian laporan Yuni Salim, Rifan Dwi Astono, Eva Masrieva, dan tim VOA. That's an Uber. Informasi lainnya saudara akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Ikuti secara langsung jalannya prosesi penobatan Raja Charles III. Simak momen-momen sakral dan jadilah bagian dari sejarah baru. Laporan khusus penobatan Raja Charles III, Sabtu 6 Mei pukul 3 sore, live di Kompas TV. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aku pakai detol antiseptik cair setiap hari, biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Saya selalu merekomendasikan Sensodyne Repair and Protect Deep Protection. Mampu masuk ke dalam gigi, memberikan proteksi mendalam untuk gigi sensitif. Sekarang, semua orang bisa menikmati minuman dingin tanpa khawatir gigi ngilu. Cobalah. Gentle Gen sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut.
Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen pelopor deterjen tumbuhan. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. BPIP periode 2022. Sempurnakan malam Anda dengan rangkuman peristiwa politik, sosial, dan budaya yang terjadi di dalam negeri juga mancanegara. Terkait dengan pemeriksaan pelaku penganiayaan di tol dalam kota. Ikuti Kompas Malam setiap hari di jam-jam berikut, live di Kompas TV. Didukung oleh Hingga hari keempat pendaftaran, KPU RI belum menerima pendaftaran bacalek DPR RI dan DPD dari partai manapun. Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu Idam Holik mengatakan ada 2 partai yang rencananya akan mendaftarkan anggota legislatifnya ke KPU, salah satunya Nasdem. Namun sampai hari ini KPU belum menerima surat pendaftaran resmi dari Nasdem. Idam juga telah menyebut P3 akan mengajukan anggota legislatifnya ke KPU pada 8 Mei 2023. KPU menetapkan tenggat waktu pendaftaran yang dibuka dari 1 hingga 14 Mei 2023 dari jam 8 hingga 4 sore. Lalu untuk hari terakhir pendaftaran, bacalek dibuka hingga pukul 12 malam. Puluhan bakal calon legislatif atau caleg di tingkat provinsi mendatangi kantor Polda Jawa Tengah di Semarang untuk membuat surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Pembuatan SKCK ini dilakukan untuk melengkapi berkas pendaftaran bakal calon legislatif sebagai syarat KPU Provinsi Jawa Tengah. Setelah melengkapi berkas, bakal caleg yang sudah mendapat rekomendasi dari Polres bisa langsung datang ke Polda untuk dilakukan verifikasi data dan mengajukan permintaan penerbitan SKCK. Salah satu bakal calon legislatif mengaku dirinya mendaftar secara online 2 hari sebelum penerbitan SKCK dari Polda Jawa Tengah. Oh, kalau sekarang kan harus lewat online-nya dulu. Jadi ngisi di online, kemudian pembayaran yang di aplikasi itu, terus surat rekom dari Polsek, Polres, baru ke Polda ya. Itu untuk anggota DPRD provinsi, kota atau semua? Untuk provinsi. Provinsi di Polda ya? Di Polda. Enggak ada jelas semua untuk informasi persyaratan, kemudian untuk pengurusan juga. Ratusan bakal calon anggota legislatif bacalek di Kabupaten Blora, Jawa Tengah mulai mendatangi Rumah Sakit Dr. Sutiono, Blora, Jawa Tengah untuk melakukan tes kesehatan. Tes dilakukan ini meliputi tes kesehatan rohani dan jasmani serta tes kesehatan nafza atau narkoba. Tes ini merupakan syarat utama bagi seluruh caleg untuk mendaftarkan diri di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sampai saat ini, saudara, sudah ada 190 bacalek yang mendaftar untuk tes kesehatan di RSUD Dr. Sutiono. Di Blora sedang melakukan pendaftaran untuk bakal calon legislatif untuk DPRD Blora maupun DPRD di Provinsi Jawa Tengah. Kita ada 3 tes yang kita layani di Rumah Sakit Dr. R. Sutiono Blora, yaitu tes kesehatan rohani, tes kesehatan jasmani, dan tes nafsa atau narkoba. Kita pantau langsung kondisi terkini di KPU RI bersama jurnalis Kompas TV Anissa Karima. Karima, selamat pagi. Apakah sudah ada bacalek yang mendaftarkan diri ke KPU hari ini?
Ya, selamat pagi Glency dan juga saudara. Sampai saat ini menurut Humas KPU baru saja mengatakan bahwa belum ada daftar bacalek yang mendaftarkan diri ke KPU. Sebagaimana juga diketahui sampai saat ini juga belum ada partai politik yang secara resmi telah mendaftarkan calon anggota legislatifnya ke KPU. Memang sebelumnya telah beredar kabar bahwa ada 2 partai politik yang akan mendaftarkan calon anggota legislatifnya ke KPU pada waktu dekat-dekat ini. Tetapi salah satu partai politik tersebut, salah satunya adalah Nasdem, mengatakan bahwa pihak Nasdem itu sendiri akan mendaftarkan calon anggota legislatifnya ke KPU pada minggu depan. Sebelumnya juga telah dikabarkan bahwa ada Nasdem yang pada hari ini seharusnya mendaftarkan calon anggota legislatifnya ke KPU, tetapi diundur jadi minggu depan. Lalu juga ada P3 yang dikabarkan akan mendaftarkan calon anggota legislatifnya pada tanggal 8 Mei 2023. Tetapi untuk P3 itu sendiri masih belum memberikan konfirmasi apakah nantinya jadi pada tanggal 8 Mei mereka mendaftarkan calon anggota legislatifnya ke KPU atau harus diundur lagi seperti Nasdem. Jadi untuk saat ini belum ada bakal calon legislatif ataupun partai politik yang mendaftarkan calon anggota legislatifnya ke KPU. Glency. Ya, Karima, berdasarkan data yang Anda dapat, sudah berapa banyak bacalek DPR RI dan juga DPD yang mendaftarkan diri ke KPU? Sampai saat ini pihak KPU itu sendiri masih belum membuka data terkait berapa banyak jumlah bacalek DPR RI maupun DPD yang mendaftarkan calon anggota partai yang mendaftarkan calon anggota legislatifnya ke KPU. Tetapi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, untuk partai politik itu sendiri masih belum ada yang mendaftarkan calon anggota legislatifnya ke KPU. Tetapi untuk Nasdem telah mengatakan melalui wakil Sekjen Nasdem bidang pemenangan pemilu Jakfar Siddiq, sebanyak 21.000 anggota Nasdem yang telah dievaluasi dan juga disiapkan untuk mendaftarkan menjadi calon anggota legislatif KPU 2024. Perlu diketahui juga ini sudah hari ke-5 pendaftaran calon anggota legislatif di KPU dibuka, tetapi masih belum ada yang mendaftar satupun parpol yang mendaftar di KPU. Lalu juga untuk pendaftaran itu sendiri dibuka nanti sampai tanggal 14 Mei 2023. Jadi masih tersisa sekitar 9 hari lagi untuk mendaftar bagi partai politik yang ingin mendaftarkan calon anggota legislatifnya. Bisa dimulai pada pukul 8 pagi sampai jam 4 sore, lalu untuk hari terakhir akan dibuka sampai jam 12 malam. Nah, selain itu juga nantinya pemilihan anggota DPR RI ini akan digelar serentak dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPRD kota ataupun provinsi, lalu juga dengan pemilihan anggota DPD. Glency. Terima kasih jurnalis Kompas TV Anissa Karima atas laporan Anda langsung dari Gedung KPU Jakarta. Saudara, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Aksi koboi di jalan kembali terjadi. Seorang pengemudi taksi online mendapat ancaman dan ditunjukkan pelaku yang diduga senjata api di ruas tol Janger, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksi ini terjadi akibat pelaku tak terima mobilnya didahului korban saat keluar dari ruas tol. Pak, sudah Pak. Kami aja deh. Wah. Kita lihat aja Pak nanti Pak. Iya. Dari video amatir terlihat pelaku mengancam dan memegang senjata api di jalan. Aksi penganiayaan dan penodongan senjata api tersebut sempat direkam penumpang taksi online yang berada di kursi belakang. Pelaku yang belum diketahui identitasnya ini diduga melakukan aksinya lantaran kesal setelah didahului korban yang akan keluar dari ruas tol Janger menuju Tomang. Korban melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Pelaku penganiayaan kini masih dalam pencarian kepolisian. Macet itu ada celah, saya mau pindah ke paling kanan pojok gitu. Cuma dari belakang langsung saya nggak dikasih jalan, dipotong gitu. Potong, ya udah saya ngalah, saya ke kiri lagi balik ke semula, sama dia langsung dipotong lagi dari jalur 3 itu. Dan di situ jadian saya dipukulin, sempet saya ditodongin pistol di mobil itu.
seperti itu. Pilot dan 4 kru pesawat dari Asia Cargo Airlines berhasil selamat dari bahaya peperangan di Sudan. Kepulangan mereka disambut di tanah air setelah pesawatnya hancur di Bandara Khartoum, Sudan, 21 April lalu. Dalam penyambutan pada Kamis malam, ditampilkan pula foto-foto dari satelit yang menampakkan pesawat kargo Boeing 737-300F yang terjebak di Bandara Khartoum, Sudan. Pesawat yang diketahui milik Asia Cargo Airlines ini dikabarkan hancur akibat pertempuran antara militer Sudan dengan kelompok paramiliter Rapid Support Forces atau RSF. Pilot pesawat mengisahkan bagaimana ia bersama 4 krunya sempat berada di Sudan dan berjuang untuk keluar dari zona perang. Usai 10 hari terjebak di Sudan, akhirnya pilot dan ke-4 krunya selamat dan tiba di Indonesia. Itu masih kita belum antisipasi bahwa itu adalah perang. Kita belum antisipasi itu, dan pada waktu kita baru tersadar bahwa ini kok nggak berhenti-berhenti. Ini suaranya lebih dahsyat daripada kayak petasan atau kayak sesuatu lah, bom atau tank-tank yang terus tembak-tembakan, yang tembakan dari senjata berat. Itu pun kita mulai khawatir, dan sampai dengan di Port Sudan kita ketemu dengan KBRI, alhamdulillah. Dan dari sana udah diatur dengan kita serahkan kita ke KBRI sampai dengan Jeddah, sampai dengan Jakarta. Gitu alhamdulillah. Jadi semua pertolongan Allah semua. Kita bukan dari ketangkasan kita atau bukan dari kelihayan kita atau bukan kita tidak punya basic militer, kita tidak punya basic apa-apa untuk escape dalam suasana perang dan suasana mencekam yang seperti itu. Sementara itu, Atika Maula, seorang mahasiswi International of Africa di Sudan, asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, juga nyaris menjadi korban perang di Sudan. Atika tinggal hanya beberapa meter dari lokasi konflik di Khartoum, ibu kota Sudan. Seorang teman Atika bahkan terkena peluru nyasar saat terjadi baku tembak, hingga akhirnya ia bersama mahasiswa lainnya berhasil masuk ke pengungsian yang berada di aula kampus. Atika tiba di Indonesia pada Minggu 30 April 2023. Luar kampus itu kan ada WNI yang tinggal di kontrakan, itu sempat kena peluru. Jaraknya berapa jauh dari daerah deket, paling 100 meter. 100 meter? Iya, deket lah. Panik pas waktu benar-benar ada ledakan, ada bom beberapa kali, itu kita sempat panik karena dinding-dinding getar dan serasa deket, ternyata rudal-rudal masuk. Emang benar-benar suara tembakan di mana-mana itu. Kayak misalnya ada yang jatuh, nampan jatuh, kita juga trauma, sampai traumanya itu ada gitu. Kemudian langsung dievakuasi. Ya, kemudian langsung evakuasi, langsung ada himbauan dari KBRI harus menyiapkan 1 ransel berisi berkas penting dan beberapa baju doang, dan jam 3 pagi dikumpulkan di titik dekat PPI. Langsung. Usai jeda kami kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tadi beberapa kali ada petasan yang dilemparkan ke arah kami. Belum ada konfirmasi resmi. Di lokasi sekolah MTS 19 yang terlibat sentik cair setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Karena telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Hamil? Yeay! Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Buat gue, cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngebers di mulut, Lumer di lidah. lebih kental, lebih wangi, sedap.
Wilgos approved. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Gentle Gen sekarang ada sasetnya. Beli 3 gratis 1. Bikin tangan lembut, bajunya juga lembut. Wanginya juga tahan lama. Gak perlu pewangi pelembut lagi. Gentle Gen, pelopor deterjen tumbuhan. Kita tegar. Sakit kepala, menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Baru Mayora Mie Oven. Bukan mie biasa. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Bumbunya medok. Mie-nya lurus, enak diseruput. Lebih kenyal. Sehat lagi. Mie Oven. Inovasi Mayora. Informasi-informasi terakhir sebelum kami tutup Sapa Indonesia Pagi. Tentu salah satunya adalah informasi olahraga dari ajang SEA Games yang berlangsung di Kamboja. Timnas Merah Putih meraih kemenangan kedua di Grup A cabang sepak bola SEA Games 2023. Menghadapi Myanmar, Garuda Muda meraup kemenangan 5 gol tanpa balas. Di laga lain, Timor Leste secara mengejutkan berhasil menang dari Filipina 3-0. Menghadapi Myanmar di Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja hari Kamis, Indonesia yang berkostum merah berhasil membuka keunggulan di menit ke-20 lewat gol jarak jauh yang dilesakan Marcelino Ferdinand. Menit ke-29, Indonesia mendapatkan hadiah penalti usai Marcelo Ferdinand dilanggar pemain lawan Shin Tan Aung di kotak terlarang. Dan Ramadan Sananta yang mengambil tendangan 12 pas berhasil diselesaikan dengan baik untuk membawa keunggulan 2-0 bagi Indonesia hingga paruh pertama usai. Di babak kedua, Indonesia berhasil menambah raihan gol menjadi 3-0 dari aksi Ramadan Sananta di menit ke-60. Menit ke-74, giliran Fajar Fatur Rahman yang menghasilkan gol dari luar kotak penalti untuk menjauhkan skor menjadi 4-0 bagi Merah Putih. Menjelang akhir laga, pemain pengganti Titan Agung melengkapi kemenangan Indonesia menjadi 5-0. Sementara itu, di laga lain, Timor Leste yang tidak diunggulkan berhasil membuat kejutan dengan mengalahkan Filipina 3-0. Gol Timor Leste masing-masing disumbangkan Mozino Bereto de Lima di menit ke-15, Luis Figo Ferreira Ribeiro menit ke-54, dan Elias João da Costa di menit ke-89. Kontingen cabang olahraga tinju Indonesia bertolak menuju Phnom Penh, Kamboja. Para petinju optimistis merebut medali emas dan dapat mengumandangkan lagi Indonesia Raya di pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara. Sejumlah petinju bertolak menuju Kamboja untuk berlaga di pentas olahraga terbesar se-Asia Tenggara SEA Games. PP Pertina mengirim 11 atletnya dengan 8 petinju pria dan 3 petinju wanita beserta 5 ofisial, 4 pelatih dan 1 manajer. Pada gelaran SEA Games tahun ini, Pertina berharap bisa meraih 2 medali emas. Target untuk lebih baik dari SEA Games Vietnam lalu yang hanya mampu membawa pulang 1 medali emas. Dengan persiapan yang lebih matang, Pertina optimistis target bisa dipenuhi. Ya, mungkin sekarang kami percaya diri, kami tetap fokus maupun lawan manapun kami tetap bersemangat untuk Indonesia. 6 bulan mereka pelatnas, terus mereka uji coba juga di Thailand, mereka uji coba juga di Maroko. Harapannya kita dapat paling tidak 2 medali emas. Ya, kalau pada SEA Games di Vietnam 1 medali emas, ya ini kita harap 2 medali emas. Direncanakan selain tinju ada 8 kontingen yang bertolak ke Kamboja pada Kamis guna mengikuti gelaran SEA Games 2023, yakni cabang akuatik, basket, gimnastik, vovinam, sepak takraw, soft tenis, dan tenis. Eka Marlupi, Kompas TV Tangerang, Banten. Ya, semangat terus kita kirimkan serta doa untuk kontingen Indonesia di SEA Games Kamboja. Sekarang kita ke Liga Inggris, mengalahkan West Ham United 3 gol tanpa balas, Manchester City kembali menduduki singgasana untuk sementara Premier League menggusur Arsenal. Sumbangan 1 gol dari Erling Haaland di laga ini juga menahbiskan dirinya
menjadi pencetak gol terbanyak dalam satu musim di Premier League, melampaui catatan atau rekor Alan Shearer. Dan juga menjadi sorotan ini terkait dengan penobatan Raja Charles. Para wisatawan dari penjuru dunia mulai tiba di London, Inggris menjelang upacara penobatan Raja Charles III. Diperkirakan akan ada ratusan ribu wisatawan yang berkunjung ke London di akhir pekan ini. Upacara penobatan Raja Charles III pada Sabtu waktu setempat diperkirakan akan memikat para penggemar kerajaan dan wisatawan. Mereka antusias ambil bagian dalam sepenggal sejarah kerajaan Inggris. Puluhan wisatawan mulai berada di dekat istana kerajaan dan sebagian diantaranya bahkan mendirikan tenda demi mengamankan posisi terbaik untuk menyaksikan penobatan. Ya, saudara, sekarang kami hadirkan juga gambar terbaru. Ini gambar langsung yang kami hadirkan. Presiden Jokowi sudah tiba di Provinsi Lampung hari ini. Memang merupakan jadwal kunjungan kerja resmi untuk meninjau jalan-jalan yang katanya rusak secara viral. Ingin sudah viral langsung oleh Presiden. Ini nampak didampingi oleh sejumlah menteri yang sudah pasti yang pakai topi. Ini Pak Basuki, Menteri PUPR ya, mendampingi untuk bisa berkunjung. Jadwalnya tadi, ada juga Pak Zulkifli Hasan. Ya, Pak Zulhas ini mendampingi. Ya, orang Lampung memang beliau kan. Dan kemudian agendanya juga tadi cukup padat ya, disampaikan oleh jurnalis. Dan benar naik motor ya nanti ya? Iya, dijadwalkan naik motor. Berarti akan touring, mengecek kondisi jalan, apakah jalannya sudah mulus, sudah diperbaiki. Oke. Ini Presiden Jokowi sedang berada di Kota Bandar Lampung, di sebuah pasar, di mana tadi sempat mengatakan sebelum membagi-bagikan kaos ini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa infrastruktur, terutama jalan di Provinsi Lampung, sebetulnya di provinsi manapun, terutama di Lampung, harus mendukung distribusi barang-barang yang kemudian bisa mengalir ke pasar-pasar tradisional seperti yang ada di Lampung, seperti ini yang dia kunjungi. Dan Presiden Jokowi itu kalau berkunjung ke sebuah daerah, salah satu yang ditinjau adalah pasar, karena dia bisa melihat distribusi bahan-bahan pangan untuk rakyat di sana. Apalagi ya, harga-harga pantauan komoditas, harga, kondisi infrastruktur, dan juga yang pasti berdialog, bertanya. Ini yang juga menjadi kewajiban atau kunjungan kerja yang wajib dilakukan adalah berdialog, menanyakan bagaimana kondisi dan juga harga ataupun hal-hal yang dirasakan oleh masyarakat di provinsi tersebut. Ya, mudah-mudahan nanti tim dari Pak Jokowi, kalau betul nanti akan mengendarai sepeda motor untuk meninjau jalan-jalan yang rusak, mungkin sampai ke Kabupaten Lampung Tengah, seperti yang diagendakan, tentu kehati-hatian juga harus tinggi, karena mungkin saja jalannya juga belum sepenuhnya diperbaiki, atau kalau ada jalan yang baru saja diperbaiki, juga mungkin bisa membuat perjalanan Presiden Jokowi nanti juga harus lebih berhati-hati. Belum semuanya dalam kondisi yang benar-benar layak untuk laju kendaraan sedemikian rupa, terutama sepeda motor kan. Mobil saja kata warga di sana ada yang terguling pada waktu masih sangat rusak kan. Nah, kira-kira begitu. Tapi kita akan lihat nanti di mana sebetulnya Presiden akan meninjau dengan mengendarai sepeda motor. Ya, ini juga yang sangat diharapkan oleh warga Saya Lampung. mungkin sambil menebak, ini adalah flyover di sekitar Natar, dan di situ ada pasar Natar setahu saya. Nah, Natar ini adalah salah satu wilayah yang harus dilewati oleh masyarakat ketika mendarat di Bandar Udara di Lampung menuju ke Kota Bandar Lampung. Dan tampaknya mungkin Presiden sana. Saya agak hafal sedikit dengan pagar yang di tengah itu. Karena memang itu ada semacam flyover. Oke, jadi ini kita nantikan nanti bagaimana kunjungan dari Presiden Joko Widodo, rencananya juga sampai sore hari nanti di Lampung. Dan saudara, kami akhiri Sapa Indonesia Pagi sampai di sini. Jangan kemana-mana, saksikan terus informasi terkini lainnya di Kompas TV. Saya Gleni Soktania. Saya Bayu Sutiono, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
Ikuti secara langsung jalannya prosesi penobatan Raja Charles III. Simak momen-momen sakral dan jadilah bagian dari sejarah baru. Laporan khusus penobatan Raja Charles III, Sabtu 6 Mei pukul 3 sore, live di Kompas TV. Mbak bicara bagaimana sih caranya ngilanginnya gitu. Nah kebetulan kalau kita mau lihat dari bahan alam ya. Jadi ada bahan-bahan alam di muka bumi ini ya untuk menyerap keringat itu atau menyerap minyak itu dengan baik, dengan optimal ya. Ada gitu. Nah tapi juga kadang ada yang pakai kertas minyak atau segala macam ya. Jadi memang banyak cara lah ya untuk ini. Tetapi kadang-kadang yang menjadi perhatian khusus adalah bakteri tadi. Bakteri. Karena pemicu jerawat karena ya. Bagaimana dengan orang yang beraktivitas sering tetapi harus cuci muka? Kan kadang-kadang repot ya, Dok ya. Apalagi kalau sudah make up kan. Betul. Lagi make up Ujung-ujungnya pakai tisu atau pakai kain lap-lap gitu ya. Nah, ada produk atau ada bahan alam yang sebetulnya bisa untuk mengangkat nih. Usulan teknis dan mekanisme yang lebih cepat bagi kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Mutia Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laude M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Ningrum Sirait. Ini yang dari luar tadi banyak. Kemudian nih Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng nih Ketua Satgasnya. Ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada Jampisut, Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti hilang. Enggak, karena ini kan baru lebaran. Dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung ngebut lagi pekerja ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Saya yang sering ngejar WA. Prof, saya yang sering ngejar WA. Kalau kita masih Saudara, baru saja kita ikuti pernyataan resmi dari Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan Satgas TPPU yang akan menyelidiki transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Tadi juga didampingi oleh sejumlah tim. Diperkenalkan juga oleh Mahfud MD, tim-tim yang juga akan menggawangi Satgas TPPU ini yang bekerja hingga akhir tahun, tepatnya adalah Desember 2023 untuk meng-cross-check setidaknya ada 300 laporan yang masuk dan nantinya laporan yang di cross-check ini akan direkomendasikan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti. Dalam perbincangan kami, dalam dialog di program Sapa Indonesia Pagi tadi, Yunus Hussein yang merupakan tenaga ahli Satgas TPPU menyampaikan bahwa setidaknya dari 300 laporan ini, sejumlah laporan yang paling banyak masuk ini adalah laporan di pos kementerian atau tepatnya adalah Dirjen Perpajakan, Bea Cukai dan juga Kepabeanan. Tentu tadi disampaikan oleh Mahfud MD ini merupakan tindak lanjut dari RDP yang sebelumnya disampaikan bersama dengan Komisi 3 setelah libur Lebaran
Ini tim Satgas TPPU akan mulai bekerja untuk menyelidiki, meng-cross-check setidaknya adalah 300 laporan terkait dengan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah. Tadi juga Yunus Hussein, tenaga ahli Satgas TPPU, ini memastikan agar tidak ada konflik kepentingan karena Satgas ini juga turut melibatkan tim dari Kementerian Keuangan. Maka dari itu Yunus Hussein memastikan ada pihak-pihak eksternal yang dilibatkan dalam Satgas TPPU ini untuk bisa mengklarifikasi dan juga menjaga kepercayaan publik. Kita ikuti bersama pernyataan dari Gedung Menko Polhukam Jakarta. Alasannya KPK tidak disertakan dalam Satgas TPPU ini? Iya, jadi Pak Menko sudah komunikasi dengan Pak Firly ya sebagai Ketua KPK dan memang KPK tidak tepat masuk di tim ini, gitu ya. Tapi pertanyaannya begini. Laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan PPATK itu juga dikirimkan ke KPK, gitu ya. Jadi nanti kami akan membuat jadwal untuk beraudiensi dengan KPK. Jadi sekali lagi beraudiensi kepada KPK bahwa pemerintah telah membentuk tim untuk percepatan penyelesaian 300 LHA, LHP dan informasi yang ada. Ini kami akan informasikan kepada KPK terkait tim ini dan bagaimana mekanisme kerjanya. Jadi KPK akan bergerak sendiri, menyelidiki sendiri? Oh iya, iya. Dan ini sebenarnya begini, bahwa tugas penyelidikan dan penyidikan ini inklusi ada pada kewenangan masing-masing. Jadi tim ini hanya mendorong, mensupervisi dan mengevaluasi apakah sudah dilakukan secara maksimal dan apa ada hambatannya, dan apabila ada hambatan tentu tim ini yang akan memberikan rekomendasi sebagai solusi untuk mengatasi hambatan yang dialami. Karena ini kan sudah cukup lama. Ada 300 bukan 1-2 tahun. Cukup lama, kita sama-sama tahu datanya sudah cukup lama, makanya kita akan mereviewnya secara bersama-sama. Dan di dalam keputusan ini memang kita diberikan target hanya sampai Desember 2023. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila perlu ada pertimbangan lain, nanti kita lihat. Apabila misalnya belum seluruhnya tuntas, tentu saya selaku Ketua Satgas pelaksananya akan meminta pertimbangan pada pengarah untuk memperpanjang. Tapi harapan saya bisa maksimal, sampai Desember 2023 bisa maksimal untuk kita selesaikan. Saya kira itu ya. Kalau nama-nama yang tadi disampaikan memang ada berbagai pertimbangan. Kalau misalnya kita bicara kementerian lembaganya, itu memang terkait dengan kementerian lembaga yang punya kewenangan. Kemudian kalau misalnya terkait dengan tenaga ahli, kita ambil memang tenaga ahli yang punya profesi keahlian di bidang yang berbeda. Seperti kita lihat, ada ahli TPPU, ada ahli korupsi, kemudian ada ahli perekonomian. Kita juga mengharapkan nanti berbagai saran yang diberikan untuk mempercepat kerja-kerja dari Satgas ini. Saya kira itu ya. Jumlah anggota Satgasnya berapa? Ada berapa anggotanya? Wah, saya harus buka ini kalau. Nanti kita bagikan. Ya. SK-nya nanti bisa. Oh ya, satu lagi begini. Jadi Satgas ini di dalam kelompok kerjanya kita bagi dua. Ada kelompok kerja 1 dan 2. Kelompok kerja 1 ini nanti melakukan evaluasi dan supervisi terhadap 200 LHA, LHP dan informasi yang diterima jajaran Kementerian Keuangan. Jadi itu kelompok kerja 1. Kelompok kerja 2 itu akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap 100 ya, LHA, LHP yang dikirimkan kepada pihak lain. Dalam hal ini ada kejaksaan, ada kepolisian. Termasuk kita akan koordinasi dengan teman-teman yang ada di KPK. Pak Sugeng, ada skala prioritas nggak sih Pak? Iya pasti. Jadi begini, itu kan 300 nggak mungkin kita langsung
kita lakukan bersama-sama. Jadi nanti PPATK akan menyajikan datanya, akan kita diskusikan prioritas mana. Tapi yang jelas satu, kalau bicara prioritas di Kementerian Keuangan, kita akan prioritaskan yang 189. Ini kan sudah menjadi perbincangan publik. Ya, itu satu. Kemudian untuk yang lain tentu nanti akan kita buat prioritas, di antara ukurannya adalah terkait dengan siapa kira-kira yang diduga sebagai pelaku. Dan yang kedua adalah nilainya. Itu akan menjadi ukuran atau indikator untuk menentukan ini prioritas atau nanti kita masukkan di urutan kesekian. Saya kira itu ya. Berarti Desember 2023 nanti Satgas menargetkan sudah ada tersangka, apa sudah ada diduga pelaku gitu Pak? Kalau tersangka itu tugasnya aparat penegak hukum yang menangani. Tapi kita melakukan supervisi dan evaluasi, mudah-mudahan ini kita bisa cepat diselesaikan. Harapannya endingnya adalah dari 300 ini tentu endingnya adalah proses hukumnya jalan. Kalau proses hukum jalan bisa sampai ke pengadilan atau memang kalau tidak cukup bukti yang dihentikan. Tapi yang pasti adalah kita ingin memastikan hak negara dipenuhi. Mungkin alat bukti yang tidak cukup, tapi ada hak negara yang belum dipenuhi, kita akan tagih melalui tentang instrumen kelembagaan yang memang kita miliki. Oke ya? Cukup ya teman-teman. Oke. Di Sugeng itu ketua pelaksana Satgas kan ada ketua pengarah. Ya, dari kita ikuti bagaimana juga pertemuan hari ini Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan terkait dengan tidak masuknya KPK dalam tim Satgas TPPU ini dan rencananya akan mengatur jadwal untuk bisa beraudiensi karena laporan dari PPATK terkait dengan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah ini juga dikirimkan ke KPK. Nantinya ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi ataupun juga arahan lebih lanjut terkait dengan dari Satgas TPPU. Ini rencananya akan ada juga akan dibagi bagaimana Satgas ini bekerja menjadi 2 kelompok kerja, kelompok 1 dan juga kelompok 2, di mana Satgas ini akan berfokus untuk melakukan supervisi dan juga evaluasi penanganan laporan hasil analisis, laporan hasil pemeriksaan dan juga informasi dugaan TPPU. Ada 12 ahli dalam Satgas ini, diantaranya adalah Yunus Hussein yang merupakan mantan Kepala PPATK, Muhammad Yusuf, mantan Kepala PPATK, Rimawan Pradiptyo, dosen, Wuri Handayani juga merupakan dosen, Laude M. Syarif, mantan pimpinan KPK, Tompo Santoso, guru besar UI, Gunadi, pakar hukum, Danang Widyoko dari TII, Faisal Basri, ekonom, Mutia Rahman, ahli pidana, Mas Ahmad Santosa, mantan pejabat KPK, dan juga Ningrum Natasha, pakar dari Universitas Sumatera Utara. Dan ini juga lebih lengkap, kita akan tanyakan bagaimana konferensi pers pagi ini dari Menko Polhukam bersama dengan jurnalis Kompas TV. Namun juga disampaikan bahwa tim pengarah dari Satgas TPPU ini terdiri dari 3 anggota, yakni Mahfud MD sebagai Ketua Komite TPPU, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana. Selain ada 12 tenaga ahli, ada juga anggota di dalamnya terdiri dari Dirjen Pajak Surya Utomo, Dirjen Bea Cukai Askolani, Irjen Kemenkeu Aman Nurmawanu, Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah, Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri, Deputi Bidang Kontraintelijen BIN Maijen TNI Aswardi, Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono. Kita sapa jurnalis Kompas TV, Alfania Rizky dari Gedung Kemenko Polhukam Jakarta. Alfa, apa saja yang menjadi sorotan dalam konferensi pers di pagi hari ini oleh Menko Polhukam? Polhukam
hanya menginformasikan terkait dengan update ini dan kinerja dari TPPU yang dibentuk oleh Kemenko Polhukam, karena sampai saat ini yang menjadi pertanyaan publik adalah lambatnya penegakan atau penanganan terhadap kasus TPPU atau tindak pidana pencucian uang dengan agregat 349 triliun rupiah. Tapi tadi dipastikan oleh Menko Polhukam dengan terbentuknya Satgas TPPU ini sudah ada target yang kemudian bisa segera direalisasikan untuk kemudian melakukan penanganan lanjutan. Tetapi tadi ditekankan oleh Ketua Pelaksana Satgas TPPU, Bapak Sugeng Purnomo, bahwa yang menjadi target utama dari Satgas TPPU di pelaksana atau di penanganan kasus TPPU 349 triliun ini adalah bagaimana kemudian membagi menjadi dua kelompok apa saja kasus-kasus yang kemudian bisa menjadi skala prioritas. Targetnya Desember 2023 ini kemudian sudah ada keluaran atau output yang bisa disampaikan oleh Satgas TPPU ini. Tidak soal penindakan secara pidana karena itu ranah dari aparat penegak hukum tadi disampaikan oleh Sugeng Purnomo, tetapi yang bisa dipastikan oleh Satgas TPPU ini karena memang ada elemen dari eksternal, tadi saya melihat ada ekonom, kemudian ada juga mantan pimpinan KPK yang kemudian tergabung dalam Satgas TPPU ini. Tadi juga disampaikan ada beberapa pertanyaan mengapa kemudian di Satgas TPPU ini tidak melibatkan KPK karena dari secara garis besar atau secara peta besarnya bahwa KPK ini bisa terlibat begitu, bisa dilibatkan untuk kemudian melakukan penanganan di dalam Satgas TPPU ini. Tetapi dijawab tadi bahwa KPK ini berjalan sendiri untuk kemudian melakukan penanganan atau penelusuran lanjutan dari kasus TPPU 349 triliun ini. Penanganannya tentu saja pidana. Satgas TPPU ini kemudian mencari tahu dan menjadi komitmen untuk penanganan tata kelola keuangan yang lebih baik ke depan. Sehingga bisa Baik, Alfa, nampaknya audionya agak terganggu. Sehingga bisa agak terputus-putus. Bahwa kedepannya tidak ada kasus serupa yang melibatkan aparatur sipil negara dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang merugikan negara tentunya. Glenis. Oke, baik. Jadi memang ini menjadi sorotan bagaimana Satgas TPPU ini bekerja untuk memberikan analisis dan juga rekomendasi, bukan terkait dengan penindakan ya. Alfa, saya tegaskan kembali sebenarnya bagaimana kinerja nanti dari Satgas TPPU ini. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dari Satgas TPPU ini terbagi dua kelompok dari temuan yang sudah sempat disampaikan oleh Baik, nampaknya ada gangguan teknis untuk audio bersama jurnalis Kompas TV Alfania Rizky, tapi kami sudah menangkap apa yang menjadi pernyataan dari Menko Polhukam pada pagi hari ini terkait dengan menjawab keresahan masyarakat karena lambatnya penanganan terkait dengan transaksi janggal ini. Tadi juga disampaikan ini karena memang terjeda oleh libur Lebaran, maka ini setelah libur tim Satgas TPPU ini akan tancap gas untuk bisa segera melakukan analisis dan juga memfollow up sekitar 300 laporan yang masuk. Dan ini juga nanti akan dibagi menjadi dua kelompok kerja. Kelompok kerja pertama akan melakukan evaluasi dan supervisi 200 laporan, dan kelompok kerja 2 melakukan supervisi dan juga evaluasi 100 laporan yang masuk dari pihak-pihak terkait seperti kepolisian, Kejaksaan Agung. Dan juga dari tim Satgas TPPU ini juga akan mendalami yang juga menjadi prioritas adalah terkait dengan transaksi sebesar 180 triliun rupiah. Baik, saudara, breaking news. Breaking news Kompas TV kami akhiri sampai di sini. Saya Glenis Oktania, sampai jumpa.
Pemilu tahun 1977, Komisariat Wilayah Kota 73 Jakarta Barat menugaskan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan satu dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Glenny Soktania. Ledakan di sebuah pabrik farmasi di Massachusetts menyebabkan seorang pekerja hilang dan 4 orang lainnya terluka. Ledakan terjadi pada Kamis kemarin di pabrik Sequence di Newburyport dan akibat ledakan ini sebagian besar atap bangunan rusak. Petugas pemadam kebakaran mengatakan ledakan ini membuat tong industri meledak hingga setinggi 30 kaki dan berakhir di tempat parkir. Belum diketahui apa penyebab ledakan tersebut, namun pada tahun 2020 lalu ledakan juga pernah terjadi dan reaksi kimia menyebabkan serangkaian ledakan di pabrik. Demikian Kompas Update, saya Glenny Soktania, sampai jumpa. Kita perfect bersihnya karena pakai Ciptaden Perfect Care. Baru dengan 88 lubang bulu sikat dan double filament, bersihkan permukaan dan sela-sela gigi. Gigi bersih lebih cepat. Ciptaden Perfect Care, gigi perfect bersihnya. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Banjir menerjang bangunan MTS. Di belakang saya ini masa aksi ini mulai tidak tertib. Akan ada gempa-gempa susulan. Harga naik menjadi 10.000. Sudah mulai berakhir. Halo, apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya, Arizona Gali. Dan saya, Saudara Adistila Rasati. Tersangka penistaan agama Lina Boherje dikenakan pasal berlapis akibat kontennya di media sosial. Namun, Saudara, Lina tidak ditahan. Selain itu, Saudara, ulasan ayah tega bunuh anak sendiri kami akan hadirkan malam ini untuk Anda. Serta tentu saja ada video pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Warga dan para pedagang pasar Tanah Abang antusias menyambut kunjungan Presiden Joko Widodo. Warga bahkan berebut untuk bersalaman dan bersuah foto dengan Presiden. Seorang nahkoda dan anak buah kapal terombang-ambing di laut usai kapal motor mereka tenggelam. Di penghujung acara nanti, kami juga akan menayangkan video pilihan detik-detik sebuah mobil sedan berkecepatan tinggi hilang kendali hingga menabrak mobil yang ditindak polisi di Jalan Fairfax County, Virginia.